Pukul 3 pagi, di tengah kegelapan yang pekat, getaran ponsel di atas meja nakas terasa begitu menusuk. Dengan mata setengah terpejam, tanganku meraba-raba permukaan meja. Saat ujung jariku menyentuh badan logam yang dingin, kesadaranku seketika pulih. Siapa yang mengirim pesan sepagi ini? Aku menyipitkan mata saat cahaya dingin dari layar ponsel menerpa wajahku, sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Ada pemandangan menarik, cepat datang. Suamimu ada di area parkir terpencil di puncak. Di bawahnya, sebuah tautan lokasi terlampir. Jantungku serasa jatuh ke perut. Jari-jariku yang melayang di atas layar bergetar hebat. Bima, bukankah malam ini dia bilang akan lembur semalaman di kantor karena ada proyek mendesak? Aku menoleh ke sisi ranjang di sebelahku. Spray itu kosong dan tegang tanpa kusut sedikit pun. Logikaku berbisik bahwa ini mungkin hanya lelucon, tapi firasat buruk melilit hatiku seperti ular berbisa. Dengan sangat hati-hati, seolah takut membangunkan suami yang bahkan tidak ada di sana, aku bangkit dari tempat tidur. Tanganku gemetar saat berganti pakaian, sampai-sampai aku salah mengancingkan kemeja 2 kali. Angin malam yang menyusup dari celah jendela mobil terasa menusuk hingga ke tulang. Aku mengikuti arahan navigasi, memacu mobil ke arah yang berlawanan dengan pusat kota. Lampu jalanan silih berganti menerangi lalu menggelapkan kaca depan, menciptakan bayang-bayang yang menari-nari. Jalanan di pinggiran puncak ini bahkan di siang hari pun sepi, apalagi di tengah malam buta seperti ini. Pasti ada yang salah kirim pesan, gumamku pada diri sendiri, meskipun kakiku justru semakin dalam menekan pedal gas. Begitu memasuki area parkir, aku segera mematikan lampu depan. Aku menunggu sejenak agar mataku terbiasa dengan kegelapan. Di area parkir luar ruangan yang sudah tak terpakai itu, hanya ada beberapa mobil yang terparkir renggang. Di sudut paling jauh, sebuah Mercedes hitam yang sangat kukenal berkilauan dingin di bawah cahaya rembulan. Itu mobil Bima. Aku bisa menghafal nomor platnya bahkan dengan mata tertutup. Aku memarkir mobilku di sudut yang tak mencolok dan mematikan mesin. Kerikil berderak pelan di bawah sepatuku saat aku melangkah. Angin malam membawa sehelai daun kering yang menyapu kakiku. Tanpa sadar, aku mengeratkan jaket yang kukenakan. Saat jarakku tinggal sekitar 20 meter dari mobilnya, aku mendengar suara, tawa seorang wanita. Suara yang genit, muda, dan jernih seperti lonceng itu terdengar sangat jelas di tengah keheningan malam. Kakiku seolah terpaku, tak bisa bergerak selangkah pun. Sesuatu di dalam dadaku serasa runtuh, dan perutku melilit. Akal sehatku menjerit agar aku segera berbalik, tetapi rasa penasaran yang menyiksa justru mendorongku beberapa langkah ke depan. Lalu, aku melihat mereka. Pintu belakang Mercy itu terbuka lebar. Bima membelakangiku, dan seorang wanita muda duduk di atas pangkuannya. Keduanya berpelukan mesra dengan pakaian yang acak-acakan. Cahaya lampu jalan yang remang-remang menyorot tepat ke wajah wanita yang merona itu. Cantika Putri, anak magang baru di perusahaan Bima. Gadis yang bulan lalu dengan sengaja dibawanya ke acara kumpul keluarga kami. Pak Bima jahat sekali, deh. Cantika mengusap dada Bima dengan jemarinya, suaranya dibuat-buat manja. Panggil Mas saja. Suara Bima terdengar serak dan asing. Nada yang belum pernah kudengar selama 5 tahun pernikahan kami. Tante di rumah gak akan semudah dan semenyenangkan kamu, kan? Kukuku menancap dalam ketelapak tanganku, tapi aku tidak merasakan sakit. Tante, aku, yang rela meninggalkan gaji tinggi di perusahaan multinasional demi membantunya merintis usaha. Aku, yang setiap hari merawat orang tuanya yang sakit-sakitan. Aku, yang di usia baru 30 tahun sudah tampak menua karena semua pekerjaan rumah dan kekhawatiran, ponsel di sakuku terasa seberat batu bata. Dengan tangan gemetar, aku mengeluarkannya dan menyalakan mode rekam video. Melalui lensa kamera, tangan Bima mulai merayap ke bawah rok Cantika. Wanita itu mengeluarkan desahan yang dibuat-buat. Pandanganku mengabur. Cairan panas mengalir di pipiku yang dingin. Tapi aku terus merekam, sampai akhir. Saat aku berbalik untuk pergi, kakiku tanpa sengaja menendang kaleng kosong. Suara logam yang beradu itu terdengar nyaring memecah keheningan. Bima sontak menoleh.
Aku cepat-cepat bersembunyi di balik sebuah mobil van, menahan napas. Kenapa, Mas? Gerutu Cantika tidak senang. Kayaknya ada orang, suara Bima terdengar tegang. Siapa juga yang mau ke tempat sepi begini? Kamu sensitif banget, Lanjutin lagi, dong. Aku berjingkat kembali ke mobilku. Tanganku begitu gemetar saat menyalakan mesin, bahkan untuk memegang setir saja aku kesulitan. Di kejauhan, pintu Mercy itu masih terbuka lebar, tampak seperti mulut raksasa yang sedang menertawakanku. Dalam perjalanan pulang, aku memacu mobil seperti orang gila. Pemandangan di luar jendela melebur menjadi gumpalan warna yang kabur. Baru setelah mengerem mendadak di lampu merah, aku sadar air mataku telah membasahi seluruh bagian depan bajuku. Jarum digital di dashboard menunjukkan pukul 03.48. Belum genap 1 jam sejak aku menerima pesan itu, tapi duniaku sudah jungkir balik. Tenang, Kirana Sari, kamu harus tenang, kataku pada pantulan diriku di kaca spion. Wajahku pucat, mata bengkak, dan bibirku bergetar tak terkendali. Setibanya di rumah, aku mencuci muka seperti robot. Lalu aku duduk di ruang tamu yang gelap, tenggelam dalam pikiran. Cerai? Tentu saja. Tapi tidak sekarang. Bima adalah pemilik sah perusahaan, dan sebagian besar aset bersama kami atas namanya. Jika aku gegabah menuntut cerai sekarang, aku bisa kehilangan segalanya. Aku membuka galeri ponsel. Video yang baru saja kuambil tersimpan di sana. Jariku sempat berhenti di atas tombol hapus, tapi aku segera mengunci layar. Ini akan menjadi bukti penting. Tapi ini tidak akan menjadi satu-satunya bukti. Saat fajar menyingsing, terdengar suara kunci diputar di pintu depan. Bima masuk dengan hati-hati. Ia terperanjat kaget melihatku duduk di sofa. Kirana, kenapa sudah bangun pagi-pagi? Raut kebingungan sekilas melintas di wajahnya, tapi dengan cepat berubah menjadi ekspresi khawatir. Aku memaksakan seulas senyum. Nggak bisa tidur, jadi mau siapkan sarapan. Kamu pasti lelah kerja semalaman. Bima menghela napas lega dan mendekat untuk memelukku. Aku menghindar dengan alasan harus ke dapur. Saat melihatnya berjalan gontai ke kamar mandi, aku menggigit bibir bawahku hingga terasa amis. Begitu suara shower terdengar, aku cepat-cepat memeriksa jasnya. Aroma parfum manis dan murahan yang biasa dipakai gadis-gadis muda tercium kuat. Di sakunya, aku menemukan kartu kunci hotel dan struk belanja. Sebuah kalung seharga 15 juta rupiah. Waktu pembelian, kemarin sore. Kemarin adalah hari jadi pernikahan kami, dan Bima hanya membawakanku seikat mawar diskon dari supermarket. Suara pintu kamar mandi terbuka, membuatku buru-buru mengembalikan semuanya ke tempat semula. Bima keluar sambil mengeringkan rambut. Aku menyajikan sarapan, berusaha keras mengabaikan bekas ciuman yang samar di lehernya. Keuangan perusahaan baik-baik saja, kan? Tanyaku seolah tanpa beban. Mesin cuci kita rusak lagi, kayaknya harus beli yang baru. Bima mengerutkan dahi. Sabar dulu, ya. Pembayaran proyek agak telat akhir-akhir ini, kita harus hemat sebisa mungkin. Aku mengangguk. Dalam hati aku mensibir. Kalung 15 juta untuk selingkuhannya dia beli tanpa ragu, tapi untuk mesin cuci di rumah harus berhemat. Setelah sarapan, Bima masuk ke kamar dengan alasan ingin tidur. Aku membereskan piring dan dengan hati-hati mengambil ponselnya. Kata sandinya salah. Sampai minggu lalu, kata sandinya adalah tanggal ulang tahunku. Iseng-iseng, aku mencoba memasukkan tanggal ulang tahun Cantika. Layar terbuka. Jantungku serasa dihantam palu godam. Riwayat obrolan WhatsApp mereka penuh dengan percakapan vulgar dan foto-foto mesra. Pesan terakhir dari Cantika. Malam tadi seru banget. Lain kali kita coba tanpa tutup gorden, ya? Waktu terkirim. 10 menit yang lalu. Tepat setelah Bima sampai di rumah. Aku segera memotret semua bukti itu dengan ponselku yang lain, lalu menghapus jejaknya. Ketika aku kembali ke kamar, Bima sudah tertidur lelap, mendengkur pelan. Aku berdiri di samping tempat tidur, menatap wajah yang dulu begitu kukenal namun kini terasa sangat asing. Guratan wajah yang dulu membuat hatiku berdebar, kini hanya membuatku mual,
Sinar mentari pagi menyusup dari celah tirai. Hari baru telah dimulai. Aku merapikan rambut dan ekspresi di depan cermin. Dari luar, aku masih istri Pak Direktur Bima yang lembut dan bijaksana. Namun, di mata wanita dalam cermin itu, ada sesuatu yang baru menyala. Sebuah tekad. Api balas dendam. Bima tidak tahu, istrinya yang paling penurut telah mati. Mati di dalam pesan teks pukul 3 pagi itu. Dan Kirana yang hidup sekarang, akan membuatnya membayar semua pengkhianatannya. Ibu Kirana, berdasarkan data yang Anda berikan, kemungkinan besar suami Anda sudah mulai menggelapkan aset bersama, kata Suryo Pranoto, pengacara yang kusewa, sambil membetulkan letak kacamata berbingkai emasnya. Tatapannya di balik lensa setajam silet. Jarinya menunjuk riwayat transaksi bank di atas meja. Angka-angka itu menari di depan mataku, tapi tak satu pun yang masuk ke otak. Tidak mungkin, suaraku kering kerontang. Pak Bima bilang keuangan perusahaan sedang sulit. Bulan lalu dia bahkan memintaku mencairkan tabunganku untuk membantu. Pak Suryo menghela napas dan mengeluarkan selembar kertas dari map. Tetapi di minggu yang sama, ada transfer sebesar 1,5 miliar rupiah dari rekening perusahaan suami Anda ke sebuah perusahaan cangkang bernama PT Cahaya Abadi Investasi. Ia berhenti sejenak. Dan direktur perusahaan ini adalah ibu dari Cantika Putri. Aku sontak berdiri. Kaki kursi berdecit memekakan telinga. Sinar matahari dari luar jendela tiba-tiba terasa begitu menyilaukan. Pot tanaman di atas meja berubah menjadi nokta hijau kabur di pandanganku. Anda tidak apa-apa? Suara Pak Suryo terdengar sayup-sayup. Aku mencengkeram sudut meja. Kukuku serasa ingin menancap ke dalam kayu, 1,5 miliar rupiah. Itu hampir seluruh tabungan yang aku dan Bima kumpulkan. Uang yang kukumpulkan dengan mengorbankan promosi dan mengencangkan ikat pinggang selama 5 tahun. Dia bilang akan mengembangkan perusahaan agar kami bisa hidup lebih baik. Pembohong, semuanya bohong. Ibu Kirana, saya tahu ini sulit diterima. Tapi kita harus segera bertindak, Pak Suryo menyodorkan segelas air. Menurut hukum perdata, jika salah satu pihak menyembunyikan, memindahkan, menjual, atau merusak harta bersama, pihak tersebut bisa kehilangan haknya atau mendapat bagian yang lebih kecil saat perceraian. Aku memaksa diri menelan seteguk air. Cairan dingin itu mengalir di kerongkongan, tapi tidak mampu memadamkan api amarah di dadaku. Pak Suryo, tolong buat dia membayar semuanya. Suaraku nyaris tak terdengar, tapi setiap katanya mengandung ketajaman, bukan hanya bercerai. Saya ingin membuatnya hancur di masyarakat. Saat aku meninggalkan kantor pengacara, gerimis mulai turun. Aku tidak membuka payung. Kubiarkan hujan membasahi rambut dan pakaianku. Ponsel di dalam tas bergetar. Sebuah pesan WhatsApp dari Bima. Hari ini lembur lagi, jadi nggak bisa makan malam di rumah. Aku menatap layar ponsel, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Air hujan dan air mata bercampur, mengalir ke sudut bibirku. Rasanya asin seperti air laut. Lembur. Sekarang bahkan alasannya pun dibuat asal-asalan. Aku menarik napas dalam-dalam dan membalas pesannya. Oke, sayang. Jangan terlalu capek dan jangan lupa makan malam, ya? Begitu pesan terkirim, aku menelepon nomor lain. Rian, ini aku. Bisa kita ketemu sekarang? Rian Wijaya adalah teman seangkatan sekaligus teman satu kosku di UI dulu. Sekarang dia bekerja sebagai direktur kreatif di sebuah agensi periklanan. Kantornya berada di lantai 28 sebuah gedung kaca di jantung kota Jakarta. Pemandangannya begitu luas, bisa melihat separuh kota. Aku berdiri di depan jendela kaca raksasa, menatap pejalan kaki yang tampak seperti semut dan mobil-mobil yang seperti mainan di bawah sana. Tiba-tiba, muncul keinginan untuk melompat. Kirana. Rian membuka pintu dan masuk. Suara sepatu hak tingginya yang mengetuk lantai terdengar cepat dan cemas. Dia memegang bahuku dan membalikkan badanku. Astaga, kenapa kamu basah kuyup begini? Aku membuka mulut, tapi tidak ada suara yang keluar. Semua kepedihan, amarah, dan rasa sakit meledak bersamaan. Aku mulai menangis meraung-raung seperti anak kecil. Rian tidak bertanya apa-apa,
Dia hanya memelukku erat dan menepuk-nepuk punggungku. Setelah tangisku reda, dia memberiku teh hangat dan handuk kering. Sekarang, coba ceritakan, ada apa? Tanyanya sambil duduk di hadapanku, alisnya berkerut. Aku menunjukkan video di ponselku. Ekspresi Rian berubah dari kaget, menjadi marah, lalu menjadi rasa bersalah yang aneh. Rian, jangan-jangan kamu sudah tahu? Aku tidak melewatkan keanehan pada dirinya. Rian menggigit bibir bawahnya. Kebiasaan saat dia gugup itu tidak berubah bahkan setelah 20 tahun. Bulan lalu aku ada meeting klien di hotel mulia. Aku lihat Bima keluar dari lift sama perempuan muda. Mereka kelihatan mesra sekali. Tapi karena jaraknya jauh, aku tidak yakin. Kenapa kamu tidak bilang padaku? Suaraku bergetar. Karena aku tidak yakin. Dan kamu tahu sifatku, kan? Rian menghela napas. Kalau itu cuma salah paham, aku tidak mau merusak pernikahan kalian. Aku tersenyum pahit. Pernikahan? Kapal itu sudah lama bocor. Hanya aku saja yang pura-pura tidak melihat. Sekarang rencanamu apa? Tanya Rian. Aku mengangkat kepala dan menyeka air mata. Aku akan menghancurkannya. Mata Rian berkilat. Tatapan yang sama seperti saat kami masih kuliah, saat kami bekerja sama untuk memberi pelajaran pada mantan pacarku yang brengsek. Apa yang bisa kubantu? 30 menit kemudian, kami telah menyusun rencana kasar. Rian akan menggunakan jaringannya di industri media untuk menyelidiki latar belakang Cantika, sementara aku harus mengumpulkan lebih banyak bukti tentang Asep dan perselingkuhan Bima. Oh iya, Rian memanggilku yang hendak pergi. Rabu depan itu ulang tahun Cantika. Bima sudah booking tempat di restoran Langit Biru di Menara Sudirman, ruang VIP. Aku mengangkat sebelah alisku. Bagaimana kamu tahu? Rian tersenyum licik. Restoran itu klien agensiku. Salah satu manajernya temanku. Setibanya di rumah, aku berendam air panas, mencoba menghilangkan rasa dingin dan lelah di tubuhku. Cermin di kamar mandi menjadi buram karena uap. Saat kuusap, bayanganku muncul. Mata bengkak, wajah pucat, seorang wanita yang penuh dendam. Seperti hantu. Tidak, bukan hantu. Aku berlatih tersenyum di depan cermin. Dari senyum pahit, menjadi senyum manis. Dan akhirnya, sebuah ekspresi yang sempurna, lembut, namun menyiratkan kesedihan. Ini akan menjadi topengku. Sebelum aku merobek topeng Bima, aku harus mengenakan topengku dengan sempurna. Bima baru pulang pukul 1 dini hari, dengan bau alkohol dan parfum. Aku berpura-pura tidur, mendengarkannya mandi dengan hati-hati lalu berbaring di tempat tidur. Begitu dengkur halusnya terdengar, aku diam-diam bangkit dan mengambil ponselnya yang sedang diisi daya. Kali ini, aku sudah siap. Rian telah mengenalkanku pada temannya yang seorang peretas. Dia membantuku memasang perangkat lunak pengintai di ponsel Bima dari jarak jauh. Sekarang, semua riwayat komunikasi dan informasi lokasinya akan tersinkronisasi secara real-time ke akun cloudku. Setelah selesai, aku mengembalikan ponselnya ke tempat semula seolah tidak terjadi apa-apa. Keesokan paginya, aku menyiapkan sarapan mewah untuk Bima, lengkap dengan omelet spesial kesukaannya dan kopi tubruk yang baru digiling. Hari apa ini? Kok tumben sarapannya istimewa? Tanya Bima, sedikit terkejut. Aku menunduk, menambahkan sedikit nada sedih dalam suaraku. Aku khawatir kamu sakit karena terus-terusan lembur. Rasa bersalah melintas di wajah Bima, tapi segera berganti dengan ekspresi jengkel. Perusahaan lagi di masa kritis. Kalau proyek ini selesai, semua akan baik-baik saja. Dia buru-buru menghabiskan sarapannya dan memberiku ciuman singkat di kening. Hari ini sepertinya lembur lagi. Tidak usah tunggu aku. Aku mengangguk dan mengantarnya sampai ke depan pintu. Istri yang sempurna. Begitu pintu tertutup, senyum di wajahku lenyap. Aku membuka ponsel. Perangkat lunak pengintai menunjukkan lokasi Bima bergerak ke arah yang berlawanan dengan kantornya. 20 menit kemudian, aku sudah berada di lobi gedung kantor Bima. Aku jarang datang ke kantornya setelah menikah, tapi resepsionis masih mengenaliku. Pagi, Bu Kirana. Lama tidak bertemu, sapanya ramah.
Aku tersenyum dan memberikan sebuah kantong kertas yang terbungkus cantik. Mbak Rina, ini saya buat kue kering. Tolong dibagikan ke teman-teman, ya. Oh ya, Pak Bima ada di ruangannya? Rina memasang wajah bingung. Pak Direktur belum datang hari ini, Bu. Mau menunggu di dalam. Oh, tidak usah. Saya cuma kebetulan lewat. Aku melambaikan tangan dengan santai. Boleh tolong bukakan pintunya? Saya mau tinggalkan pesan saja. Rina, tanpa curiga, memberikan kartu aksesnya. Ruangan Bima berada di ujung koridor. Luas dan terang, dengan pemandangan cakrawala kota yang spektakuler. Aku mengunci pintu dan bergerak cepat. Pertama, komputernya. Kata sandinya tidak berubah. Masih tanggal pernikahan kami. Ironisnya, wallpapernya pun masih foto pernikahan kami. Aku mencolokkan USB dan menyalin semua data keuangan dan klien selama 6 bulan terakhir. Selanjutnya, di laci mejanya yang paling dalam, aku menemukan sebuah gantungan kunci dan sebuah buku catatan berisi angka-angka. Di gantungan kunci itu ada label bertuliskan, Apartemen Pondok Indah Residence, Tower C, 1203, kami tidak pernah membeli apartemen di sana. Angka-angka di buku catatan itu sepertinya nomor rekening bank dan nominalnya. Di halaman terakhir, tertulis dengan jelas, Cantika, interior apartemen Pondok Indah, total 3 miliar. Tanganku mulai gemetar. 3 miliar. Dari mana Bima punya uang sebanyak itu? Bahkan, dia membelikan selingkuhannya rumah atas nama perusahaan. Aku memotret semua bukti dan mengembalikan barang-barang ke tempatnya. Terakhir, aku mengeluarkan sebuah alat penyadap super kecil dari tasku. Hadiah dari jaringan Rian. Aku menempelkannya di bawah meja, di tempat yang tidak terlihat. Setelah selesai, aku meninggalkan pesan di atas keyboardnya, sayang, aku cinta kamu. Jangan lupa makan siang, ya, dan keluar dari ruangan seolah tidak terjadi apa-apa. Begitu sampai di rumah, aku langsung mengirimkan semua bukti baru ke Pak Suryo. Lalu, aku memasang headset dan mulai menyadap. Awalnya, hanya suara kantor biasa yang terdengar, ketikan keyboard, dering telepon, obrolan rekan kerja. Pukul 3 sore, akhirnya Bima muncul. Pak Bima, kontraknya sudah saya periksa, tidak ada masalah. Pembayaran akan langsung masuk minggu depan. Suara Bima terdengar sangat jelas seolah dia ada di sampingku. Memang Pak Bima paling bisa diandalkan, suara laki-laki asing, tapi, apa tidak terlalu mencolok kalau dikirim ke rekening ini? Kalau sampai ibu tahu? Bima tertawa mengejek. Ibu-ibu rumah tangga mana ngerti ginian? Cukup catat sebagai kerugian di pembukuan perusahaan dan buat beberapa kontrak palsu dengan teman-teman, dia tidak akan dapat sepeser pun. Kukuku menancap dalam ketelapak tangan, tapi aku tidak merasakan sakit, ibu-ibu rumah tangga. Siapa dulu yang berlutut memohon bantuanku untuk merintis usaha dan bersumpah akan bertanggung jawab seumur hidup? Oh iya, untuk apartemen di Pondok Indah itu, jangan khawatir. Meskipun atas nama Cantika, pemilik sebenarnya itu saya, Bima merendahkan suaranya. Begitu proses cerai selesai, semua sisa aset akan saya pindahkan. Saya sudah bicara dengan pihak pengacara saya, jadi secara hukum tidak akan ada masalah. Terdengar suara kertas dibolak-balik. Ini berkas pendaftaran perusahaan baru, lanjut Bima, direkturnya teman kuliah saya. Secara modal saya yang setor, tapi dari struktur kepemilikan, saya tidak akan terlihat punya hubungan apa-apa, seluruh tubuhku terasa dingin. Rencana Bima jauh lebih licik dari yang kubayangkan. Jika aku tidak mengetahuinya lebih awal, aku benar-benar akan menjadi gelandangan setelah bercerai. Menjelang malam, aku memaksakan diri untuk menyiapkan makan malam. Tumben. Bima pulang tepat waktu. Dia tampak senang. Ada kabar baik, ya? Tanyaku ringan sambil menata piring. Bima menuang segelas anggur dan berkata, aku berhasil dapat kontrak besar. Sampai tahun depan, perusahaan aman. Wah, bagus sekali, kataku berpura-pura senang. Berarti rencana kita liburan ke Eropa bisa dilanjutkan, dong? Senyum Bima sejenak membeku. Tunggu sebentar lagi, ya. Meskipun sudah dapat proyek, biaya investasi awalnya juga tidak sedikit, dia mengalihkan pembicaraan. Oh ya, mesin cuci sudah diperbaiki? Sudah.
Tadi panggil tukang servis, katanya motherboardnya rusak. Biaya gantinya sekitar 1,5 juta. Aku menunduk dan pura-pura makan, menghindari tatapan tidak suka di matanya. Biaya perbaikan 1,5 juta saja dia ragu, tapi membelikan rumah seharga lebih dari 3 miliar untuk selingkuhannya tanpa berkedip. Setelah makan, Bima bilang harus menyelesaikan pekerjaan di ruang kerjanya. Aku membereskan dapur dan pura-pura menonton TV di ruang tamu. Sebenarnya, aku sedang memantau setiap gerak-geriknya melalui ponsel. Sayang, kangen deh. Suara Bima tiba-tiba berubah menjadi genit dan dibuat-buat. Jelas dia sedang menelepon Cantika. Rabu nanti, ulang tahunmu, aku sudah siapkan kejutan. Tentu saja lebih mahal dari kalung yang tahun lalu. Coba tebak apa? Aku mematikan alat sadap. Perutku mual. Kalung tahun lalu. Struk belanja 15 juta itu. Ternyata Bima juga bukan pria yang terlalu royal pada selingkuhannya. Penemuan ini memberiku sedikit kepuasan yang aneh. Malam semakin larut. Aku berbaring di tempat tidur, mendengarkan dengkur halus Bima di sebelahku, pikiranku melayang. Penemuan hari ini mengubah dugaanku menjadi kepastian. Bima tidak hanya mengkhianati pernikahan kami, tapi juga secara sistematis menjarah aset bersama kami. Perang sudah dimulai, dan aku harus menang. Aku diam-diam bangkit dan pergi ke balkon. Angin malam membawa hawa sejuk awal musim kemarau, membelai pipiku. Di kejauhan, lampu-lampu kota berkelip seperti lautan bintang. Di suatu tempat di lautan bintang itu, Cantika mungkin sedang bermimpi indah menjadi istri Bima. Aku tersenyum dingin. Dia akan segera tahu. Apa yang kau rebut dari orang lain, pada akhirnya harus kau kembalikan. Ruang VIP restoran langit biru, lampu kristal yang menyilaukan memancarkan cahayanya keriasan wajah Cantika yang sempurna. Aku berada di ruang CCTV di dekat pintu belakang restoran, memantau layar secara real-time melalui ponsel seorang pelayan bernama Asep. Teman Rian memang bisa diandalkan. Sudut kamera ini menangkap seluruh ruangan dengan sempurna. Mas, aku mau tas edisi terbatas yang baru keluar itu, dong. Cantika memanyunkan bibirnya, suaranya semanis madu. Bima tertawa dan mencubit pipinya. Iya. Hadiah ulang tahun kan? Pasti dibelikan. Dia mengeluarkan sebuah kotak kecil. Tapi lihat dulu yang ini, suka atau tidak. Cantika tak sabar merobek bungkusnya, sebuah gelang berlian. Bahkan dalam video yang buram, kilau berlian itu terlihat jelas saat terkena cahaya. Tanpa sadar, kukuku kembali menancap ke telapak tangan. Minggu lalu, di hari ulang tahunku, Bima hanya mengirimiku voucher hadiah GoFood senilai Rp500.000 dengan alasan keuangan perusahaan sedang ketat. Makasih, Mas. Cantika melompat memeluk Bima dan menciumnya, lalu bertanya dengan polos. Oh ya, kapan kamu mau ceraikan tante-tante itu? Ekspresi Bima sejenak menegang. Sabar sedikit lagi. Kalau cerai sekarang, aku harus bagi 2 harta. Begitu semua aset beres, aku langsung urus. Aku mematikan video. Dadaku terasa sesak seperti ditindih batu besar. Meskipun aku sudah tahu rencana Bima, mendengarnya langsung membuatku sulit bernapas. Pelayan bernama Asep menatapku dengan iba. Bu, mau terus direkam? Tidak perlu, terima kasih. Ya, aku memberinya amplop tebal. Soal hari ini, tahu kan, rahasia. Asep membuat gerakan mengunci mulut. Aku keluar dari restoran dan menelepon Rian. Rian, tolong cari tahu prosedur pendaftaran di Pusat Medical Check-up Premium Sehat Sentosa. Ya, medical check-up? Suara Rian terdengar bingung. Buat apa? Aku mau kasih hadiah besar untuk kesehatan Pak Bima, jawabku dengan senyum dingin. 3 hari kemudian, Bima menerima sebuah email dari Pusat Medical Check-up Sehat Sentosa. Isinya menawarkan kesempatan medical check-up komprehensif gratis senilai Rp20 juta sebagai bentuk apresiasi untuk pelanggan VIP. Mana percaya email spam begini, Bima mengerutkan dahi dan hendak menghapusnya. Aku buru-buru menahannya. Tunggu, jangan dihapus. Aku pernah dengar pusat medical check-up ini bagus sekali. Para konglomerat juga periksa di sini. Aku mendekat ke layar dan berpura-pura takjub. Wah, termasuk deteksi dini kanker dan tes genetik juga.
Biasanya ini harganya bisa puluhan juta, loh. Tatapan Bima goyah. Benar gratis? Katanya event apresiasi pelanggan. Mungkin karena perusahaanmu lagi bagus, kan? Aku sengaja memujinya. Toh gratis, kenapa tidak dicoba? Terbujuk oleh rayuanku, Bima membuat janji untuk check up pada Sabtu pagi. Begitu telepon ditutup, aku segera menghubungi Dr. Sana Wangsa, sepupu Rian yang seorang dokter di rumah sakit swasta dan setuju untuk membantu. Ingat, ya, dok. Tolong tekankan pentingnya item pemeriksaan penyakit menular seksual. Bilang saja di kalangan pengusaha sukses sekarang lagi banyak masalah seperti itu, jadi lebih baik diperiksa secara menyeluruh. Sabtu pagi, dengan telaten aku menyiapkan semua dokumen yang dibutuhkan Bima untuk check up, bahkan menyemprotkan parfum favoritnya. Bima tampak senang, dia bersenandung sambil berangkat. Begitu pintu tertutup, aku menyalakan komputer dan masuk ke sistem pusat medical check-up dengan akun administrator yang diberikan Dr. Wangsa. Aku bisa memantau proses pemeriksaannya secara real-time. Pengambilan darah, selesai. USG, selesai. Pemeriksaan fisik, selesai. Jantungku berdebar semakin kencang saat menatap layar. Akhirnya, statusnya berubah menjadi pemeriksaan item khusus berlangsung. Ponselku berdering. Pesan dari Dr. Wangsa. Awalnya menolak keras. Tapi setelah dibilang ini prosedur wajib pelanggan VIP dan para pejabat juga melakukannya, akhirnya dia setuju. Kapan hasilnya keluar? Kalau jalur kilat, 3 hari lagi. Nanti laporannya aku kirim ke rumah sesuai permintaan. 3 hari kemudian, aku duduk di ruang tamu, di hadapanku ada sebuah amplop besar berlogo Pusat Medical Check-up Sehat Sentosa. Bima bilang ada lembur, yang artinya sedang berkencan dengan Cantika. Aku memutuskan untuk membuka kejutan ini setelah dia pulang. Pukul 11 malam, terdengar suara kunci diputar. Bima masuk dengan wajah lelah. Dia terkejut melihatku masih duduk di sofa. Belum tidur? Aku mengangkat amplop itu. Hasil medical check-up kamu datang. Wajah Bima sedikit menegang. Oh, taruh saja, besok aku lihat. Aku penasaran sekali dengan hasilnya. Aku merobek amplop itu dengan gaya polos. Wow, itemnya banyak sekali. Fungsi hati normal, lemak darah sedikit tinggi. Aku sengaja berhenti di satu halaman dan memasang wajah kaku. Bima berjalan cepat menghampiriku. Kenapa? Aku menyodorkan laporan itu padanya, jariku gemetar menunjuk satu baris. Ini artinya apa? Di laporan itu, di belakang item antibodi treponema pallidum, sifilis, dan HSV, 2 IgM, herpes genital, tercetak kata positif yang sangat mencolok. Wajah Bima pucat pasi. Ini tidak mungkin. Pasti ada yang salah. Salah? Suaraku mulai bergetar. Kali ini bukan akting. Bima, ini penyakit apa? Kamu di luar ngapain saja? Bima merebut laporan itu dan membacanya cepat. Pasti sampelnya tertukar di lab. Mana mungkin aku kena penyakit seperti ini? Aku menunduk, bahuku bergetar pelan. Terlihat seperti sedang menangis, padahal sebenarnya aku sedang menahan tawa. Reaksi Bima jauh lebih menarik dari yang kubayangkan. Setelah dia kalang kabut memberikan berbagai alasan, aku mengangkat wajahku yang memerah dan bertanya. Kalau begitu, kita periksa ulang di rumah sakit besar saja, ya? Tentu saja harus. Seru Bima seolah menemukan tali penyelamat. Besok kita langsung pergi. Institusi swasta seperti ini tidak bisa dipercaya. Keesokan harinya, atas desakanku, Bima melakukan pemeriksaan ulang di sebuah rumah sakit pemerintah. Hasilnya, seperti yang sudah diduga, positif. Dokter dengan serius menyatakan bahwa pengobatan harus segera dimulai dan partner seksualnya juga harus diberitahu untuk diperiksa bersama. Dalam perjalanan pulang, Bima tidak mengucapkan sepatah kata pun. Wajahnya kelabu. Aku memainkan peran sebagai istri yang tersakiti tapi tetap tegar, hanya sesekali menyeka sudut mata tanpa bertanya apa-apa. Begitu tiba di rumah, Bima langsung masuk ke kamar mandi dan mandi selama hampir 1 jam. Aku duduk di tempat tidur, mendengarkan suara gemericik air sambil tersenyum dingin.
Ini baru permulaan, Bima. Jangan pikir semuanya selesai sampai di sini. Selama Bima mandi, aku mengeluarkan ponsel cadangan dan masuk ke akun Instagram baru yang kubuat. Akun ini sudah kuoperasikan selama 2 minggu, berpura-pura sebagai salah satu karyawati di perusahaan Bima, dan sudah mengirim permintaan pertemanan ke Cantika. Beberapa hari yang lalu, akhirnya dia menerima permintaanku. Aku segera mengetik pesan. Mbak Cantika, kenalin, saya anak magang baru. Ada yang mau saya sampaikan, tapi saya takut salah. Kemarin saya lihat Pak Direktur sama Bu Diana dari tim marketing di tangga darurat, kelihatannya akrab sekali, ya. Bersama pesan itu, aku melampirkan sebuah foto candid yang buram. Sebenarnya itu adalah foto Bima yang sedang berbicara biasa dengan Ibu Diana, Direktur Keuangan perusahaan, tapi sudut pengambilannya yang licik membuatnya tampak seperti mereka sedang berciuman. Cantika membalas hampir seketika. Kapan? Kemarin sore, Mbak. Tapi Mbak jangan marah ya, mungkin saya salah lihat. Dasar laki-laki buaya. Cantika mengirim rentetan emoji marah. Aku meletakkan ponsel dengan puas. Operasi adu domba tahap pertama, sukses. Selama seminggu berikutnya, Bima menjalani hidup seperti di neraka. Dia tidak hanya harus rutin ke rumah sakit untuk disuntik, tapi juga harus menghadapi pengawasan dan interogasi Cantika yang semakin menjadi-jadi. Dan aku terus memainkan peran sebagai istri yang baik dan tidak tahu apa-apa, setiap hari memasakkan sup herbal untuk menjaga staminanya. Kamu kenapa lihat ponsel terus, sih? Tanyaku sengaja saat makan malam, melihat Bima yang gelisah. Urusan kantor, jawabnya ketus sambil membalik ponselnya di atas meja. Bu Diana akhir-akhir ini kerjanya ngawur, laporan keuangan jadi berantakan. Aku tertawa dalam hati. Bu Diana, tokoh wanita yang sama dengan yang kubocorkan pada Cantika. Bima tampaknya sudah sangat tertekan. Jangan terlalu dipikirkan, kataku sambil menyendokkan sayur ke mangkuknya. Oh ya, akhir pekan ini orang tuaku mengundang kita makan malam. Bima tampak sangat lega. Dia mengira yang kumaksud adalah orang tuanya, tapi sebenarnya janji makan malam itu adalah dengan orang tuaku. Sejak menikah, Bima selalu mencari-carai alasan untuk tidak bertemu orang tuaku. Kali ini, dia tidak akan bisa lari. Akhir pekan, Bima dengan terpaksa ikut ke rumah orang tuaku. Di tengah makan, ayahku bertanya sambil lalu, Bima, bagaimana perusahaan sekarang? Baik, Pak. Jawab Bima sekenanya. Dengar-dengar dapat proyek besar dari pemerintah, ya? Aku sengaja menyela. Iya, Pak. Mas Bima hebat sekali. Kalau proyek ini selesai, bisa untung miliaran, loh. Mata ayahku berbinar. Benarkah? Wah, kalau begitu, kalian sudah harus mulai berpikir pindah ke rumah yang lebih besar. Di bawah meja, Bima menendang kakiku. Dia tersenyum paksa dan berkata, masih dalam tahap diskusi, Pak, belum tanda tangan kontrak. Waduh, kalau sudah jadi, jangan lupa kabari pertama, ya. Menantuku memang sukses. Seru ibuku dengan gembira. Bima tersenyum lebih kaku dari orang menangis. Dalam perjalanan pulang, dia menginterogasiku. Kenapa kamu bilang begitu di depan orang tuamu? Proyek itu kan belum mulai. Aku kan cuma mau buat kamu kelihatan hebat di depan mereka, kataku dengan nada sedih. Lagi pula, kamu sendiri yang bilang sampai tahun depan perusahaan aman. Bima kehabisan kata-kata, hanya bisa mengemudi dengan gusar. Aku menatap pemandangan yang berlalu di luar jendela, sambil menyusun rencana selanjutnya. Senin pagi, begitu Bima berangkat kerja, aku membuka komputer dan memeriksa perangkat lunak pengintai. Beberapa hari terakhir, komunikasi antara dia dan Cantika Zametno berkurang, tapi tadi malam tiba-tiba menjadi intens kembali. Dari isi percakapan mereka, Bima berjanji akan mengajak Cantika berlibur ke pemandian air panas di akhir pekan untuk membujuknya. Sayang, kita pergi berdua saja, ya. Kita bersantai di sana, aku sudah pesan villa privat paling mahal. Semua masalah pasti akan hilang. Bima menulis dengan genit di WhatsApp. Cantika menjawab dengan enggan, janji ya, nggak akan hubungi perempuan lain? Sumpah, anak magang itu salah lihat. Di hatiku cuma ada kamu.
Aku tersenyum dingin dan menutup jendela obrolan. Liburan ke pemandian air panas? Ini seperti pertolongan dari langit. Aku segera menelepon Rian. Rian, aku butuh pelacak GPS dan alat perekam suara. Yang paling canggih dan tersembunyi. Buat apa? Tanya Rian waspada. Akhir pekan ini Bima mau liburan ke villa sama selingkuhannya. Aku mau pasang hadiah kecil di mobilnya. Rian bersiul. Hebat juga kamu, Kirana. Sekarang sudah main alat mata-mata. Oke, sore ini aku antarkan. Sore itu, Rian membawa sebuah perangkat seukuran kotak korek api. Ini model terbaru. Pakai magnet, jadi tinggal tempel di bawah mobil, dia menunjukkannya. Rekamannya jernih, lokasinya akurat, dan baterainya tahan 72 jam. Keesokan harinya, saat Bima sedang mandi, aku turun ke parkiran basement dan menempelkan perangkat kecil itu di bawah Mercy-nya. Setelah selesai, jantungku berdebar kencang, tapi di saat yang sama, ada rasa gembira yang aneh. Rencanaku berjalan selangkah demi selangkah. Seperti bermain catur, aku sudah melihat langkah skakmat 3 langkah di depan. Akhir pekan tiba. Bima, dengan alasan perjalanan dinas, pergi menjemput Cantika dengan Riang. Aku duduk di rumah, memantau lokasi mobilnya secara real-time di ponsel. Sambil melihat titik kecil di peta bergerak menuju sebuah resor di luar kota, aku menuang segelas anggur. Pukul 8 malam, aku mengaktifkan fungsi rekam suara. Melalui headset, terdengar percakapan Bima dan Cantika. Sayang, masih marah? Suara genit Bima membuatku merinding. Sudah kubilang itu salah paham. Terus kenapa kamu gak pernah sentuh aku lagi? Suara Cantika terdengar serak menahan tangis. Sejak hasil check-up itu, kamu selalu cari-cari alasan. Itu karena aku takut menulari kamu. Kata dokter, seminggu lagi juga sembuh. Benar, tentu saja. Kapan aku pernah bohong sama kamu? Kata Bima dengan percaya diri. Malam ini kita santai-santai saja dulu di pemandian air panas, ya. Aku mematikan rekaman, tidak ingin mendengar sandiwara cinta mereka yang menjijikkan. Aku menyalakan komputer dan mulai merapikan semua bukti yang telah terkumpul. Video perselingkuhan, bukti penggelapan aset, diagnosis penyakit menular seksual, catatan pembelian apartemen untuk selingkuhan. Masing-masing bukti sudah cukup untuk menghancurkan Bima secara sosial. Tapi ini belum cukup. Aku butuh momen yang lebih dramatis, yang tidak bisa disangkal. Momen di mana topeng Bima terlepas di hadapan dunia. Saat menatap layar komputer, sebuah ide muncul di benakku. Aku mengangkat telepon dan menelepon resor tersebut. Selamat malam. Saya mau pesan paket spa untuk besok siang. Baik, Bu. Atas nama siapa? Bima Aditya. Atau mungkin atas nama saya istrinya, Kirana Sari. Setelah menutup telepon, aku tersenyum. Besok akan menjadi hari yang sangat menyenangkan. Area parkir resor itu remang-remang, beberapa kucing liar mengais-ngais di sekitar tempat sampah. Aku duduk di dalam mobil sewaan, sekitar 20 meter dari Mercy Bima. Jendela mobilku buka sedikit, membiarkan angin malam yang sejuk menyusup masuk. Dari headset, terdengar suara samar. Akhirnya, suara genit Bima terdengar. Sayang, di sini tidak ada orang, nggak mau ah. Kalau ada CCTV bagaimana? Suara manja Cantika membuat perutku mual. Justru itu yang bikin seru, suara Bima menjadi tidak jelas, diikuti suara gemerisik pakaian. Aku menaikkan volume dan pada saat yang sama menyalakan kamera video ponsel, mengarahkannya ke Mercy yang mulai bergoyang pelan. Di bawah cahaya bulan, siluet 2 orang yang sedang bercumbu di kursi belakang tampak samar. Bahkan pintunya dibiarkan terbuka. Pasangan selingkuh ini semakin berani saja. Saat itu, seekor kucing belang hitam putih melesat melewati mobilku, berlari ke arah Mercy. Disusul kucing kedua, ketiga, dalam sekejap, segerombolan kucing kecil seolah tertarik oleh sesuatu dari dalam mobil, berkumpul di sekitar Mercy. Aku menyipitkan mata. Seekor kucing belang yang berani melompat ke kursi belakang. Apa ini? Jeritan Cantika memecah keheningan malam. Kucing liar. Hus, pergi sana, teriak Bima.
Mercy itu mulai bergoyang hebat. Gerombolan kucing yang terkejut itu berlarian liar di dalam mobil. Aku menahan tawa melihat pemandangan absurd ini. Bima dan Kantika panik mencoba mengusir kucing-kucing itu, tetapi kucing yang ketakutan justru mengeluarkan cakar tajam mereka, meninggalkan bekas goresan berdarah di kulit telanjang mereka. Aduh, mukaku. Sialan, pergi, tolong. Jeritan terdengar dari berbagai arah. Akhirnya, seorang satpam dari seberang area parkir mendengar keributan itu dan berlari mendekat sambil menyorotkan senter. Aku cepat-cepat menyimpan ponsel dan menyalakan mesin mobil, bersiap untuk pergi. Tepat pada saat itu, adegan paling dramatis terjadi. Seekor kucing hitam besar melesat keluar dari mobil, dengan celana dalam renda hitam di mulutnya. Seolah itu adalah bendera kemenangan, dia berlari kencang menghilang ke dalam kegelapan. Aku menahan tawa, sampai perutku sakit. Aku segera meninggalkan tempat kejadian. Beberapa ratus meter kemudian, aku tidak bisa menahannya lagi dan tertawa terbahak-bahak. Aku tertawa sampai air mataku keluar. Dari kaca spion, aku melihat lampu biru ambulans mendekat dengan cepat ke arah resor. Setibanya di rumah, aku mandi air panas dan berbaring di tempat tidur, memutar ulang video itu berkali-kali. Meskipun cahayanya redup, kepanikan Bima dan Cantika terlihat jelas. Terutama adegan terakhir, kucing yang kabur membawa celana dalam, itu pantas mendapat penghargaan komedi tahun ini. Saat aku sedang berpikir untuk berbagi kegembiraan ini dengan Rian, ponselku berdering. Nomor tidak dikenal. Dengan keluarga Bapak Bima Aditya? Tanya suara seorang wanita yang kaku. Aku segera masuk ke dalam peranku. Iya, saya istrinya. Ada apa ya? Kami dari UGD Rumah Sakit Daerah. Suami ibu dirawat karena cedera khusus, kami butuh tanda tangan wali. Cedera khusus? Dia kenapa? Suaraku bergetar, terdengar seperti istri yang khawatir. Terdengar sedikit keraguan dari seberang telepon, sebaiknya ibu datang langsung. Situasinya agak rumit. Setelah menutup telepon, aku berganti pakaian. Di depan cermin, aku berlatih beberapa ekspresi, kaget, khawatir, sakit hati. Lalu aku meluncur ke rumah sakit. UGD Rumah Sakit Daerah terang benderang. Aku menghampiri meja perawat dan bertanya dengan cemas tentang kondisi Bima. Perawat jaga menatapku dari atas ke bawah. Ibu istrinya Pak Bima, ya? Aku mengangguk. Perawat itu merendahkan suaranya. Suami ibu datang bersama seorang wanita muda, dicakar kucing. Lukanya di bagian yang agak khusus. Bagian khusus? Mataku membulat. Perawat itu dengan canggung menunjuk ke arah paha dalamnya. Di sekitar sini, Bu. Lukanya cukup dalam, perlu dijahit. Aku menutup mulut dengan tangan, bahuku bergetar. Bagi perawat itu, aku terlihat menangis. Padahal aku sedang mati-matian menahan tawa. Lalu, wanita itu bagaimana? Tanyaku, berusaha menjaga ketenangan. Ada di ruang sebelah. Mata perawat itu penuh simpati. Kata suami ibu, dia rekan kerja yang diserang kucing liar saat sedang survei lokasi proyek. Rekan kerja? Aku tersenyum pahit. Namanya Cantika, kan? Dia selingkuhan suami saya. Ekspresi perawat itu seketika berubah dari simpati menjadi antusias mendengar gosip panas. Astaga! Jadi mereka berdua di dalam mobil. Aku menunduk, pura-pura menyeka air mata sambil menyembunyikan sudut bibir yang tertarik ke atas. Boleh saya lihat suami saya? Perawat itu segera mengantarku dengan ramah. Sepanjang jalan, dia terus menatapku dengan kasihan. Di ruang tindakan, Bima terbaring. Wajahnya pucat, celananya sudah diganti dengan seragam pasien. Kaki kanannya disangga, dan seorang dokter sedang merawat luka di paha dalamnya. Kirana, Bima menatapku seolah melihat hantu. Rumah sakit telepon. Katanya suamiku terluka. Aku menekankan kata suamiku. Mana mungkin aku tidak datang? Bima memalingkan wajah dengan malu. Saat itu, dokter berbalik. Seorang pria berusia sekitar 50-an dengan penampilan tegas. Di papan namanya tertulis, Dr. Benhart, SP, wali pasien. Aku mengangguk. Iya dok, saya istrinya.
Dokter. Benhart membawaku keluar ke koridor. Setelah menutup pintu, dia berkata dengan serius. Cedera Pak Bima agak rumit. Selain luka luar, saat mencoba menghindari kucing, alat vitalnya terbentur gagang pintu mobil, menyebabkan trauma tumpul yang serius. Aku berusaha keras menjaga ekspresi wajahku tetap serius. Seberapa serius, Dok? Setelah diperiksa USG, kami menemukan kerusakan parah pada corpus cavernosum. Dr. Benhart membetulkan kacamatanya. Mudahnya, ada kemungkinan beliau akan mengalami disfungsi di masa depan. Disfungsi? Aku sejenak tidak mengerti. Disfungsi ereksi, kata Dr. Benhart lugas. Untuk saat ini, kerusakannya tampak permanen. Tapi tingkat kepastiannya baru bisa dievaluasi setelah bengkaknya mereda. Aku terdiam di tempat. Hasil ini benar-benar di luar dugaanku. Bima menjadi impoten? Ini 100 kali lebih kejam dari balas dendam manapun yang kubayangkan. Takdir terkadang begitu ironis. Boleh saya masuk? Tanyaku pelan. Dr. Benhart mengangguk. Silakan. Tapi jangan beritahu pasien dulu soal diagnosis ini. Lebih baik besok setelah konsultasi dengan tim dokter. Aku membuka pintu dan kembali ke ruang tindakan. Bima sedang berusaha bangkit. Apa kata dokter? Tanyanya tegang. Katanya butuh istirahat. Aku menarik kursi dan duduk, suaraku lembut. Sakit sekali ya? Bima menggeleng. Matanya berkaca-kaca. Kirana? Aku. Jangan bicara dulu. Aku menepuk tangannya. Pikirkan kesehatanmu dulu. Seorang perawat masuk dan menyuntikkan obat penahan sakit pada Bima. Dia segera tertidur. Aku duduk di samping tempat tidur, memandangi pria yang dulu begitu gagah kini terbaring tak berdaya seperti boneka kain. Perasaan aneh muncul di hatiku. Bukan kasihan, bukan juga puas. Hanya kehampaan. Pukul 3 pagi, Bima dipindahkan ke ruang rawat inap. Aku menyelesaikan administrasi dan hendak pulang, ketika dari kamar sebelah terdengar tangisan histeris Cantika. Bisa meninggalkan bekas luka? Tidak mungkin. Tolong pakai salep penghilang bekas luka yang paling bagus. Pacar saya kaya raya. Aku mengintip sedikit. Cantika sedang memeriksa luka di paha dalamnya dengan mode selfie di ponsel. Di pipi kirinya juga ada bekas cakaran yang jelas. Seorang perawat berdiri di sampingnya dengan canggung. Ibu Kirana, seseorang memanggil dari belakang. Ternyata perawat yang tadi. Dia membawa sebuah kantong plastik. Barang-barang suami ibu, mau dibawa pulang? Aku menerima kantong itu. Di dalamnya ada dompet, ponsel, dan kunci mobil Bima. Mobilnya kan masih di resor. Iya, Bu. Katanya biar Mbak Cantika yang urus. Perawat itu memanyunkan bibir, jelas tidak suka dengan Cantika. Aku berterima kasih pada perawat itu dan keluar dari rumah sakit. Sinar fajar mulai tampak, udara terasa segar. Aku menarik napas dalam-dalam, malam yang terlalu dramatis. Aku butuh waktu untuk mencernanya. Setibanya di rumah, aku mencuci muka dan memeriksa barang-barang Bima. Di dompetnya hanya ada beberapa kartu kredit dan sedikit uang tunai. Ponselnya bisa dibuka dengan kata sandi tanggal ulang tahun Cantika. Galerinya penuh dengan foto mesra mereka. Foto terakhir adalah selfie yang diambil di villa semalam. Mereka berdua mengenakan jubah mandi dan memegang gelas sampahnya. Saat terus melihat-melihat, aku menemukan sebuah daftar di aplikasi catatan. Hal-hal yang harus disiapkan untuk cerai. Transfer aset. Kumpulkan bukti Kirana mengabaikan rumah tangga. Sewa pengacara. Item yang baru ditambahkan. Tambahkan Cantika sebagai nama bersama di sertifikat apartemen Pondok Indah. Jari-jariku gemetar karena marah. Dia sudah merencanakan semua ini. Aku memotret bukti-bukti ini dan meletakkan ponselnya kembali. Belum saatnya membuat ular itu kaget. Pukul 10 pagi, aku membawa pakaian ganti dan kembali ke rumah sakit. Bima sudah bangun dan sedang berbicara dengan dokter. Melihatku masuk, dokter mengangguk dan keluar. Bagaimana keadaanmu? Aku meletakkan pakaian di meja nakas. Bima menghindari tatapanku. Sudah lebih baik. Setelah hening sejenak, dia tiba-tiba berkata, Kirana, soal semalam.
Aku bisa jelaskan. Jelaskan apa? Tanyaku tenang. Alasan kamu berhubungan badan dengan selingkuhanmu di parkiran? Kenapa tidak menutup pintu? Atau kenapa kamu diserang kucing liar? Wajah Bima memerah padam. Bagaimana kamu tahu? Rumah sakit telepon bilang kamu terluka. Tentu saja aku harus cari tahu situasinya. Aku mencibir. Seluruh UGD tahu apa yang suamiku lakukan di dalam mobil dengan karyawatinya. Bima menunduk malu. Saat itu, Dr. Benhar masuk bersama beberapa dokter spesialis lain untuk visit. Mereka memintaku menunggu di luar. Aku menelepon Rian di koridor, menceritakan secara singkat keributan semalam. Gila. Puas banget gue dengernya, teriak Rian dari seberang telepon. Kirim videonya. Sekarang. Nanti ku kirim. Aku merendahkan suaraku. Kata dokter, Bima bisa jadi impoten permanen. Rian menahan napas. Itu lebih kejam daripada membunuhnya. Iya, kan? Aku jadi sedikit kasihan, kataku, setengah tulus setengah bercanda. Jangan lembek. Rian langsung memperingatkan. Ingat apa yang sudah dia lakukan padamu. Aku menutup telepon dan memikirkan rencana selanjutnya. Cedera Bima yang tak terduga ini mengacaukan rencanaku, tapi di saat yang sama membuka peluang baru. Suami yang impoten. Bagaimana pengaruhnya secara hukum pada proses perceraian dan pembagian harta? Aku harus berkonsultasi dengan Pak Suryo. Setelah visit selesai, Dr. Benhart memanggilku secara terpisah. Diagnosis Bima sudah final, disfungsi ereksi permanen dan kehilangan sebagian sensasi. Sebagai istri, Anda harus siap secara mental. Dr. Benhart berkata dengan hati-hati. Ini pukulan besar bagi harga diri seorang pria. Dia mungkin akan mengalami perubahan emosi seperti depresi atau kemarahan. Aku mengangguk dengan wajah muram. Saya akan merawatnya dengan baik. Kembali ke kamar, Bima menatap langit-langit dengan pandangan kosong. Aku duduk di kursi dan mulai mengupas apel. Sengaja ku buat suara pisau menggores kulit apel terdengar nyaring. Kata dokter, kamu harus dirawat beberapa hari lagi untuk observasi. Aku memecah keheningan. Bima tiba-tiba menoleh padaku. Matanya merah. Kirana, bisakah kita mulai dari awal lagi? Aku akan putuskan Cantika. Aku bisa berikan sebagian saham perusahaan padamu. Aku berhenti mengupas apel dan menatapnya. Kenapa tiba-tiba berubah pikiran? Takut dicampakkan Cantika karena kamu sudah tidak berguna lagi? Wajah Bima menegang. Bukan. Aku tulus menyesal. Cukup, aku meletakkan apel dan pisau di meja. Hubungan kita sudah berakhir. Sekarang, urus saja kesehatanmu. Aku bangkit dari kursi. Saat hendak keluar, aku menoleh ke belakang. Bima terkulai di tempat tidur seperti balon kempis. Matanya kosong. Seharusnya ini pemandangan yang memuaskan, tapi entah kenapa aku hanya merasakan kesedihan. Di koridor rumah sakit, aku menelepon Pak Suryo. Pak Suryo, ada perkembangan baru. Saya perlu konsultasi. Ini mengenai masalah kesehatan suami saya. Bau disinfektan rumah sakit masih melekat di tubuh Bima, padahal sudah 3 hari sejak dia keluar. Aku berdiri di depan dapur, mengawasinya berjalan terpincang-pincang di ruang tamu dengan bantuan kruk. Kaki kanannya masih belum bisa menapak dengan benar. Dokter bilang luka luarnya sembuh dengan baik, tapi trauma psikologisnya akan butuh waktu lebih lama. Tentu saja, trauma psikologis yang mereka maksud adalah jenis yang sangat spesifik. Makan siang mau apa? Tanyaku lembut seolah tidak terjadi apa-apa, sambil mengeringkan tangan. Bima berbalik. Ujung kruknya meninggalkan bekas di lantai. Jangan bicara dengan nada seperti itu, teriaknya, urat di dahinya menonjol. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu sedang menertawakanku, kan? Aku menunduk, menyembunyikan cibiran di mataku. Aku hanya khawatir padamu. Khawatir? Bima tertawa sinis. Kamu pasti berharap aku mati. Aku tidak membantah. Sejak pulang dari rumah sakit, emosi Bima seperti gunung berapi yang siap meletus kapan saja. Psikiater mendiagnosisnya dengan PTSD dan depresi, serta meresepkan obat, tapi dia menolak meminumnya. Aku ambilkan obatmu, ya. Aku berjalan ke kamar tidur tempat obat resepnya disimpan. Tidak perlu.
Bima mencengkeram pergelangan tanganku. Cengkeramannya begitu kuat hingga aku meringis. Aku tidak sakit. Aku melepaskan tangannya dan berkata dengan tenang, terserah. Lalu aku kembali ke dapur dan melanjutkan persiapan makan siang. Aku memotong iga babi di atas talenan dengan sekuat tenaga. Setiap ayunan pisau melampiaskan amarahku. Bima benar. Aku sama sekali tidak mengkhawatirkannya. Sejak aku mengetahui perselingkuhannya, suamiku sudah mati di hatiku. Saat makan siang, ponsel Bima berdering. Dia melirik layarnya, lalu mematikan panggilan dengan wajah kaku. Kenapa tidak diangkat? Tanyaku sambil menaruh sayur di mangkuknya. Telepon spam. Bima menghindari tatapanku dan hanya fokus pada makanannya. Aku tahu. Sejak keluar dari rumah sakit, Cantika meneleponnya hampir setiap jam, tapi Bima tidak pernah mengangkatnya. Percakapan WhatsApp mereka, yang kulihat melalui perangkat lunak pengintai, juga berhenti 3 hari yang lalu. Pesan terakhir Bima adalah, kata dokter, aku mungkin tidak akan bisa berfungsi lagi selamanya. Dan Cantika hanya membalas, oh, lalu menghilang. Setelah makan siang, Bima bilang akan bekerja di ruang kerjanya. Aku membereskan piring, lalu dengan hati-hati mendekati pintu ruang kerja dan menempelkan telinga. Terdengar percakapan dengan suara pelan. Pak Bima, apa proyek itu benar-benar tidak bisa ditunda? Saya tahu. Tapi kondisi saya sekarang tidak memungkinkan untuk ke kantor. Apa? Siapa yang menyebarkan rumor itu? Setelah hening sejenak, suara Bima tiba-tiba meninggi. Tidak masuk akal. Bagaimana mungkin saya kena penyakit seperti itu? Ini pencemaran nama baik. Aku diam-diam mundur. Sudut bibirku terangkat dengan sendirinya. Sepertinya email anonim yang kukirim ke para petinggi perusahaan mulai menunjukkan hasilnya. Email yang melampirkan salinan diagnosis penyakit menular seksual dan foto perselingkuhan Bima. Pukul 3 sore, bel pintu berbunyi. Seorang kurir berdiri di depan pintu. Paket untuk Pak Bima. Harus diterima langsung oleh yang bersangkutan. Aku berteriak ke arah ruang kerja. Bima keluar dengan kruknya dan menerima paket itu. Sebuah amplop dokumen tipis. Di kolom pengirim tertulis Kantor Hukum Merdeka. Wajah Bima menegang. Dia membawa amplop itu ke ruang kerja dan membanting pintu. Aku kembali ke kamar dan menyalakan perangkat lunak pengintai. Dari alat penyadap di ruang kerja, terdengar suara kertas dibolak-balik, umpatan, dan suara sesuatu yang pecah. 10 menit kemudian, aku mengetuk pintu ruang kerja dengan cemas. Bima, kamu tidak apa-apa? Tidak ada jawaban. Aku membuka pintu. Bima terduduk lemas di kursinya, di hadapannya tergeletak dokumen. Di lantai, pecahan cangkir teh berserakan. Ada apa? Tanyaku, berpura-pura terkejut. Bima mengangkat kepala. Matanya merah. Cantika. Perempuan gila itu menyewa pengacara dan menuntutku atas pelecehan seksual. Dia minta ganti rugi 2 miliar. Aku membelalakan mata, berusaha menyembunyikan kegembiraanku. Bagaimana bisa? Kalian kan? Dia mengklaim aku memanfaatkan posisiku untuk memaksanya berhubungan, dan bahkan menularkan penyakit padanya. Suara Bima serak, beraninya dia. Padahal sudah berapa banyak uang yang kuberikan padanya. Aku mendekat, pura-pura membaca dokumen itu sambil mencari informasi penting. Benar saja. Di lampiran, ada bukti yang diajukan Cantika. Tangkapan layar pesan-pesan vulgar dari Bima dan salinan diagnosis penyakit menular seksual dari rumah sakit. Apa ini semua benar? Tanyaku dengan suara bergetar, memainkan peran sebagai istri yang baru mengetahui kebejatan suaminya. Bima tidak menjawab, hanya menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Aku diam-diam keluar dari ruang kerja. Begitu pintu tertutup, aku mengirim pesan ke Pak Suryo. Cantika menuntut Bima. Saya butuh salinan surat gugatannya. Saat makan malam, Bima tiba-tiba membuka pembicaraan. Kirana, perusahaan sedang ada masalah, aku butuh bantuanmu. Aku meletakkan sumpit. Masalah apa? Para dewan direksi. Entah dari mana mereka dengar rumor aku sakit, dan sekarang mereka meragukan kepemimpinanku, kata Bima dengan susah payah. Besok ada pertemuan penting dengan klien. Bisakah kamu ikut menemaniku?
Aku tertawa dalam hati. Bima sangat membenci keterlibatanku dalam urusan perusahaan, dan sekarang dia meminta bantuan? Situasinya pasti jauh lebih parah dari yang dia katakan. Tentu saja, kataku lembut. Kita kan suami istri. Keesokan paginya, aku berdandan dengan sangat teliti. Bukan riasan yang glamor, melainkan penampilan seorang wanita karier yang rapi dan cerdas. Setelan blazer berwarna biru dongker, anting mutiara, sepatu hak rendah. Aku ingin menunjukkan pada semua orang betapa hebatnya istri yang selama ini diabaikan oleh Bima. Kantor Bima berada di lantai 15 sebuah gedung perkantoran mewah di kawasan SCBD. Mbak Rina di meja resepsionis tampak sangat terkejut melihatku. Bu Kirana. Aku tersenyum dan mengangguk. Lama tidak bertemu, Mbak Rina. Di dalam lift, Bima memperingatkan dengan suara rendah, nanti jangan bicara yang tidak perlu. Cukup tersenyum saja. Tenang, aku menepuk tangannya. Aku tahu batasan. Di ruang rapat, sudah ada 5 orang. Rekan bisnis Bima, Pak Haris, Direktur Keuangan Ibu Diana, dan 3 pria parubaya berjas rapi, sepertinya perwakilan dari klien. Begitu kami masuk, semua mata tertuju padaku. Ini? Tanya salah satu perwakilan klien, bingung. Istri saya, Kirana. Bima memperkenalkan. Hari ini dia datang untuk sedikit memahami urusan perusahaan. Aku mengulurkan tangan dengan anggun. Selamat pagi. Saya sudah sering mendengar tentang Anda. Aku bisa merasakan Bima menahan napas. Setelah perkenalan, rapat dimulai. Pak Haris mempresentasikan kondisi perusahaan dan kemajuan proyek, tetapi para klien tampak tidak yakin. Saat Bima berdiri untuk menjelaskan data keuangan, salah satu klien tiba-tiba menyela. Pak Bima, kami mendengar beberapa rumor yang kurang baik. Ruangan seketika hening. Wajah Bima menjadi kelabu. Rumor apa maksud Bapak? Mengenai kondisi kesehatan dan kehidupan pribadi Anda, kata klien itu dengan hati-hati. Kami sangat mementingkan reputasi mitra kami. Tangan Bima mulai gemetar. Kertas di tangannya berdesir. Pada saat yang tepat, aku berdiri dan mengambil alih dokumen yang dipegangnya. Untuk bagian data ini, kebetulan saya yang paling paham, biar saya yang jelaskan. Selama 20 menit berikutnya, aku dengan lancar menjelaskan situasi keuangan proyek, bahkan menunjukkan beberapa detail yang terlewat oleh Bima dan Pak Haris. Ekspresi para klien berangsur-angsur, berubah dari ragu menjadi kagum. Ibu Kirana ternyata sangat memahami urusan perusahaan. Ya, puji salah satu klien. Sebelum menikah, saya bekerja sebagai manajer keuangan di perusahaan multinasional, kataku dengan rendah hati. Setelah menikah, saya memang fokus mengurus rumah tangga, tapi saya tetap mengikuti perkembangan perusahaan. Setelah rapat selesai, klien itu secara pribadi berkata padaku, Bu Kirana, terus terang kami tadinya berniat untuk membatalkan kerjasama. Tapi setelah melihat ada orang seperti ibu di perusahaan ini, kami jadi lebih tenang. Aku berpura-pura terkejut. Apakah rumor tentang Pak Bima begitu berpengaruh pada proyek? Ini bukan sekadar rumor, klien itu merendahkan suaranya. Seseorang mengirim email kepada kami, lengkap dengan foto dan surat diagnosis dari rumah sakit. Aku menutup mulut dan memasang ekspresi kaget. Astaga, siapa yang melakukan hal itu? Saat meninggalkan perusahaan, wajah Bima segelap langit sebelum badai. Hebat sekali, katanya sinis. Persiapanmu untuk menggantikanku benar-benar matang. Aku hanya mencoba membantumu, kataku dengan nada sedih. Masa aku harus diam saja melihat klien lepas? Bima hanya mendengus dan tidak berkata apa-apa lagi. Tapi aku tahu, dia mulai mencurigaiku, dan itulah yang kuinginkan. Membuat mangsa menebak-nebak posisi pemburu dalam ketakutan adalah siksaan yang lebih kejam daripada serangan langsung. Malam itu, surat gugatan resmi dari pengacara Cantika tiba di email Bima. Dia mengurung diri di ruang kerja dan minum sampai mabuk. Di tengah malam, terdengar isak tangis tertahan dari dalam. Keesokan paginya, datang email dari Dewan Direksi yang mengumumkan rapat darurat untuk membahas insiden yang telah merusak reputasi perusahaan baru-baru ini. Bima membanting ponselnya, tapi dia tidak punya pilihan selain datang ke rapat dengan kruknya.
Aku bertemu dengan Rian di sebuah kafe dan menceritakan semua perkembangan terbaru. Gila, mulus banget rencanamu. Rian memukul meja dengan gembira. Tidak kusangka Cantika akan berbalik menyerang. Aku mengaduk kopi. Perempuan itu lebih serakah dari yang kukira. Melihat Bima sudah hancur, dia mencoba mengambil keuntungan terakhir. Email yang kamu kirim ke klien itu benar-benar pukulan telak. Rian tersenyum licik. Kapan kamu sempat mengambil foto-foto rumah sakit itu? Saat dia diperiksa, aku merekamnya diam-diam. Aku menyeruput kopi. Tapi yang paling mematikan adalah surat diagnosis penyakit menular seksual itu. Rian tiba-tiba merendahkan suaranya. Oh ya, alat perekam di mobilnya sudah kamu ambil? Aku menggeleng. Belum. Mobil Bima masih di parkiran resor. Rencananya besok aku mau ambil. Siapa tahu ada rekaman yang lebih seru di sana. Mata Rian berbinar. Semoga saja. Aku tersenyum, tapi mendengar jeritan mereka saja sudah cukup membuatku puas. Ketika aku pulang, Bima sudah ada di rumah. Dia terkulai di sofa dengan wajah kelabu. Di atas meja kopi, tergeletak selembar kertas. Judulnya, Resolusi Dewan Direksi tentang Penonaktifan Sementara Direktur Utama Bima Aditya. Mereka menonaktifkanku, suara Bima hampa. Untuk sementara, Pak Haris yang akan mengambil alih. Aku duduk di sebelahnya, berpura-pura khawatir. Bagaimana bisa? Katanya aku akan diaktifkan kembali setelah kondisi fisik dan mentalku pulih. Bima tersenyum pahit. Omong kosong. Mereka hanya memanfaatkan kesempatan ini untuk merebut kendali perusahaan. Aku menepuk punggungnya pelan. Tenang. Semua akan baik-baik saja. Bima tiba-tiba menoleh padaku. Matanya berkilat aneh. Kirana, bisakah kamu untuk sementara waktu masuk ke perusahaan menggantikanku? Aku tidak percaya pada Pak Haris. Jantungku berdebar kencang. Inilah kesempatan yang kutunggu-tunggu. Tapi aku kan tidak terlalu paham urusan perusahaan. Kamu lebih bisa dipercaya daripada mereka. Bima memegang tanganku. Setidaknya, kamu tidak akan mengkhianatiku, kan? Aku menunduk, menyembunyikan cibiran di mataku. Kalau kamu berpikir begitu, aku akan coba. Keesokan harinya, aku mulai bekerja di perusahaan sebagai perwakilan Bima. Pak Haris menyambutku dengan ramah di permukaan, tetapi matanya penuh kewaspadaan. Aku mengabaikan suasana aneh itu dan langsung menuju ke ruangan Bima. Ruangan yang untuk sementara akan menjadi ruanganku. Begitu pintu tertutup, aku menyalakan komputer dan mencolokkan USB yang diberikan Rian. 10 menit kemudian, aku memiliki akses penuh ke seluruh sistem perusahaan. Selama beberapa jam berikutnya, aku mengunduh semua bukti yang akan berguna dalam gugatan cerai, laporan keuangan, daftar klien, salinan kontrak. Saat makan siang, Ibu Diana, Direktur Keuangan, mengetuk pintu. Bu Kirana, ini laporan kuartal terakhir yang Ibu minta. Terima kasih, aku menerima dokumen itu. Oh ya, Bu Diana, dengar-dengar baru-baru ini ada yang mengirim email anonim ke klien, ya? Ekspresi Ibu Diana langsung menegang. Saya tidak tahu apa-apa, Bu. Tenang saja, aku tersenyum ramah. Saya tahu itu bukan Ibu. Sebenarnya, saya sudah menduga siapa pelakunya. Ibu Diana menghela napas lega. Pak Direktur akhir-akhir ini memang punya banyak musuh. Iya, aku menghela napas. Terutama masalah dengan Cantika itu, penanganannya sangat tidak profesional. Mata Ibu Diana menunjukkan rasa jijik. Anak itu juga bukan orang biasa, Bu. Baru 3 bulan di perusahaan sudah bisa. Ya, Ibu tahu sendiri. Aku menunduk sedih. Seharusnya saya tahu lebih awal. Bu Kirana, Ibu Diana ragu sejenak. Sebenarnya, banyak orang di perusahaan ini yang ada di pihak Ibu. Ibu orang yang begitu hebat, tapi Pak Direktur malah. Aku mengangkat kepala. Mataku berkaca-kaca pada saat yang tepat. Terima kasih, Bu Diana. Saat ini, saya hanya berharap perusahaan bisa melewati krisis ini. Ibu Diana tampak terharu dan memegang tanganku. Jika butuh bantuan, jangan ragu untuk bilang. Setelah Ibu Diana keluar, aku menyeka air mata yang tidak pernah ada. Sekutu pertama berhasil didapat.
Mendapatkan kepercayaan dari direktur keuangan sama artinya dengan memegang nadi perusahaan. Selama beberapa hari berikutnya, aku menghabiskan siang hari di perusahaan membantu Pak Haris, dan malam hari pulang untuk merawat Bima. Emosi Bima semakin tidak stabil. Kadang marah, kadang depresi. Dokter bilang dia butuh ketenangan, tapi aku tahu yang sesungguhnya menyiksanya bukanlah rasa sakit fisik, melainkan segala sesuatu yang perlahan-lahan hilang darinya, martabat, kekuasaan, kekasih, dan sebentar lagi, hartanya. Jumat sore, saat sedang membereskan dokumen di kantor, Mbak Rina dari resepsionis berlari masuk dengan panik. "Bu Kirana, gawat, Cantika datang dan membuat keributan di lobi, minta bertemu Pak Bima." Aku mengangkat alis. "Suruh dia naik." 5 menit kemudian, Cantika menerobos masuk ke ruanganku dengan angkuh. Bekas cakaran di wajahnya sudah sembuh, tapi bahkan foundation tebal tidak bisa menutupi bekas lukanya. Melihat hanya ada aku, dia sejenak tertegun. "Bima sedang istirahat di rumah," kataku tenang. "Kalau ada urusan, bicara saja padaku." "Padamu?" Cantika tertawa sinis. "Kamu siapa?" "Aku harus bertemu Bima." Apa maksudnya dia menghindari teleponku? Aku bangkit dan menghampirinya. "Nona Cantika, Anda sudah menuntut suami saya atas pelecehan seksual. Tidakkah Anda pikir datang ke perusahaan dan membuat keributan seperti ini adalah hal yang kontradiktif?" "Dia pantas mendapatkannya," teriak Cantika tajam. "Dia merayuku, berjanji akan menceraikanmu dan menikahiku. Begitu dia jadi impoten, dia mau mencampakkanku?" "Tidak semudah itu." Aku menekan tombol rekam di pulpen perekam di atas meja. "Tolong jaga ucapan Anda, ini kantor." "Persetan." Cantika mengeluarkan setumpuk foto dari tasnya dan melemparkannya ke atas meja. "Lihat saja kelakuan suamimu. Kalau tidak beri aku uang, semua ini akan tersebar di internet." Foto-foto itu menunjukkan kemesraan Bima dan Cantika di berbagai tempat. Beberapa di antaranya bahkan sulit untuk dilihat. Aku menahan rasa mual dan tetap tenang. "Berapa yang kamu mau?" 2 miliar. "Tidak kurang sepeser pun," kata Cantika dengan angkuh. "Kalau tidak, seluruh dunia akan tahu siapa Bima sebenarnya." Aku mengambil foto-foto itu dan melihatnya sekilas. "Foto-foto ini hanya membuktikan kalian memiliki hubungan suka sama suka. Ini tidak bisa menjadi bukti pelecehan." "Bagaimana dengan ini?" Cantika mengeluarkan ponsel lain dan memutar rekaman suara. Suara Bima terdengar jelas. "Kalau kamu nurut, setelah magang langsung aku angkat jadi karyawan tetap." Tante-tante di rumah itu sama sekali tidak mengerti aku. Seketika darahku terasa berhenti mengalir. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini bukti nyata pelecehan di tempat kerja. "Bagaimana?" kata Cantika penuh kemenangan. 2 miliar untuk mencegah suamimu masuk penjara." Aku menarik napas dalam-dalam. Aku butuh waktu untuk menyiapkan uangnya. 3 hari, Cantika mengacungkan 3 jari. Kalau dalam 3 hari uangnya tidak masuk, semua ini akan viral. Begitu Cantika pergi, aku langsung menelepon Pak Suryo. Rekaman suara ini jauh lebih berbahaya dari yang kukira. Ini tidak hanya akan menghancurkan Bima secara sosial, tapi juga akan berdampak pada reputasi perusahaan, yang pada akhirnya bisa memengaruhi pembagian harta Gonogini. Malamnya, aku menceritakan kedatangan Cantika ke Bima. Wajahnya pucat pasi. Dia benar-benar punya rekamannya?" "Iya," kataku dingin. "Apa masih ada yang kamu sembunyikan dariku?" Bima tiba-tiba berlutut dan memeluk kakiku. "Kirana, tolong aku. Kalau rekaman itu tersebar, aku akan habis. Perusahaan juga akan hancur, dan harta kita." Aku menatapnya dengan jijik. Bahkan di saat seperti ini, yang dia pikirkan hanya uang. 2 miliar bukan uang sedikit, aku mendorongnya. "Dan kenapa aku harus membantumu?" Bima mengangkat kepala. Matanya berkilat licik. "Karena kita suami istri, kalau aku hancur, kamu juga tidak akan dapat apa-apa." Aku tertawa sinis dan berjalan ke kamar tidur. Bima berteriak dari belakang, "Besok juga, cairkan uang dari rekening perusahaan. Kita harus tutup mulut Cantika dulu." Aku menutup pintu dan mengirim pesan ke Rian. "Besok, temani aku ke resor. Saatnya mengambil hadiah kecil kita."
Parkiran resor tampak berkilauan di bawah sinar matahari. Beberapa mobil mewah terparkir rapi, dan Mercy hitam Bima masih berada di tempat keberuntungan itu. Setidaknya, keberuntungan bagiku. Rian duduk di kursi pengemudi, mengawasi keadaan, sementara aku berjongkok di samping mobil, mencari alat perekam kecil itu. Cepat, tadi satpamnya lihat ke arah sini, bisik Rian. Jari-jariku meraba bagian bawah mobil. Akhirnya, sebuah benda logam seukuran kotak korek api terasa di ujung jariku. Berkat desain magnetnya, alat itu masih menempel kuat bahkan setelah keributan tempo hari. Dengan sedikit tenaga, aku menariknya. Dapat. Aku cepat-cepat kembali ke mobil dan menggoyangkan perangkat kecil yang berdebu itu di depan Rian. Rian langsung menyalakan mesin. Cepat putar. Siapa tahu ada jackpot. Aku menekan tombol putar. Awalnya, terdengar suara sandiwara cinta Bima dan Cantika yang menjijikkan. Lalu, kekacauan saat kucing-kucing liar menyerbu, jeritan ketakutan mereka berdua, diselingi suara mengeong. Anuku sakit sekali. Terdengar jeritan melengking Bima. Rasain. Rian tidak bisa menahan tawa. Rekaman berlanjut, suara sirene ambulans, gumaman orang-orang. Lalu hening. Saat aku hendak mematikannya, tiba-tiba terdengar suara Bima yang samar dan tidak jelas. Bang Harun, kasih waktu beberapa hari lagi, di tempat biasa. Aku dan Rian saling berpandangan. Bang Harun, tempat biasa? Ini kayak dialog film gangster, Rian mengerutkan kening. Aku memutar ulang rekaman samar itu berkali-kali, jantungku berdebar kencang. Beberapa kata yang diucapkan Bima tanpa sadar di tengah rasa sakit itu jelas bukan untuk Cantika atau petugas medis. Jadi, siapa Bang Harun ini? Dan di mana tempat biasa itu? Jangan-jangan dia main pinjol? Tebak Rian. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Aku cepat-cepat membuka galeri ponsel. Di antara dokumen yang kufoto diam-diam di ruang kerja Bima beberapa hari lalu, ada riwayat transaksi bank yang tampak aneh. Rian, antar aku pulang. Ada yang harus kupastikan. Setibanya di rumah, Bima tidak ada. Di atas meja kopi hanya ada catatan. Ada urusan di kantor, pulang malam. Aku mencibir. Kantor yang dia maksud pasti untuk melobi Pak Haris agar jabatannya dikembalikan. Aku langsung masuk ke ruang kerja dan menyalakan komputer Bima. Kata sandinya sudah lama kupecahkan, tanggal ulang tahun Cantika. Aku menemukan sebuah folder terenkripsi. Setelah mencoba beberapa kata sandi yang biasa, folder itu tidak mau terbuka. Saat hendak menyerah, entah kenapa aku mengetik Harun 666. Folder terbuka. Harun. Gumamku. Nama yang sama dengan yang kudengar di rekaman. Di dalam folder, ada beberapa file pindaian. Semuanya bertanggal 5 tahun yang lalu, setahun sebelum kami menikah. File pertama yang kubuka adalah foto surat utang. Peminjam. Bima Aditya, nomor KTP, XXX. Meminjam dari pemberi pinjaman, Harun, nomor KTP, YY, sejumlah uang tunai sebesar 9 miliar rupiah, dengan bunga 5% per bulan, berjanji akan melunasi dalam waktu 3 bulan. Tanganku mulai gemetar, 9 miliar. 5 tahun lalu, itu bukan jumlah yang kecil. Apalagi dengan bunga 5% per bulan. Ini jelas utang rentenir. File berikutnya lebih mengejutkan. Salinan surat mediasi pengadilan yang menyatakan bahwa Bima pernah dituntut karena gagal bayar, sebelum akhirnya setuju untuk melunasi melalui mediasi. File terakhir adalah bukti transfer bank. Jumlahnya persis 9 miliar ditambah bunga 1,2 miliar. Total 10,2 miliar. Tanggal transfer. 2 minggu sebelum pernikahan kami. Aku terduduk lemas di kursi. Otakku berputar cepat. Bima terlilit utang rentenir sebelum menikah, dan tiba-tiba melunasi semuanya tepat sebelum kami menikah. Dari mana uang itu? Pandanganku tertuju pada foto pernikahan kami di rak buku, sebuah dugaan mengerikan melintas di benakku. Aku segera menelepon Pak Suryo. Pak Suryo, saya mau cek kemana perginya uang hantaran dari orang tua saya sebelum saya dan Bima menikah. Tiba-tiba, kenapa Bu? Tanya Pak Suryo bingung.
Saya curiga Bima menggunakan uang itu untuk membayar utang rentenirnya. Hening sejenak di seberang telepon. Setahu saya, waktu itu orang tua ibu memberikan uang tunai 10 miliar, ya? Iya. Kami masukkan ke rekening bersama atas nama saya dan Bima. Suaraku bergetar karena marah. Tapi tidak sampai sebulan setelah menikah, Bima mengambil 9 miliar dengan alasan butuh dana darurat untuk perusahaan. Baik, Bu. Saya mengerti. Suara Pak Suryo menjadi serius. Saya akan coba telusuri aliran dana itu. Dan sebaiknya Ibu juga mencari tahu kondisi keuangan Bima sebelum menikah. Aku menutup telepon dan terus mencari di file komputer. Di folder tersembunyi, aku menemukan hal yang lebih mengejutkan. Riwayat transaksi Bank Bima 5 tahun lalu menunjukkan bahwa dia hampir bangkrut. Semua kartu kreditnya melebihi batas, dan ada catatan pinjaman dari beberapa perusahaan pinjaman online. Dan tepat sehari setelah menerima uang hantaran dari orang tuaku, tiba-tiba ada dana masuk sebesar 10 miliar ke rekeningnya, disusul 2 transfer besar. Satu ke rekening pribadi atas nama Harun sebesar 9,2 miliar. Satu lagi ke rekening dealer mobil sebesar 800 juta. Bajingan. Aku menggeram. Bima menggunakan uang hantaran dari orang tuaku untuk membayar utang rentenir, dan sisa uangnya dia pakai untuk membeli mobil baru. Dan saat itu, aku, dengan bodohnya, percaya dia membeli mobil itu dengan uangnya sendiri. Saat aku tenggelam dalam amarah, bel pintu berbunyi. Aku buru-buru menutup semua file, mengembalikan komputer seperti semula, dan membuka pintu. Seorang kurir menyerahkan sebuah amplop. Pengirimnya, Ibu Diana, Direktur Keuangan. Di dalam amplop, ada secari kertas dan sebuah kunci. Bu Kirana, ini kunci darurat tim keuangan yang Ibu minta. Pak Haris hari ini dinas luar kota, jadi tidak ada orang di kantor. Hati-hati. Aku menggenggam kunci itu erat. Jantungku berdebar kencang. Ibu Diana membantuku. Akting istri yang baik selama beberapa hari ini tidak sia-sia. Aku segera mengirim pesan ke Rian. Rian, darurat. Ketemu di kantor 1 jam lagi, bawa USB berkapasitas besar. 1 jam kemudian, aku dan Rian bertemu di bawah gedung kantor. Suasana sepi karena jam makan siang. Kami masuk dengan kartu akses dan naik lift ke lantai 25. Benar kata Ibu Diana, tim keuangan kosong. Tanganku gemetar, 3 kali aku gagal memasukkan kunci sebelum akhirnya pas, ceklek. Pintu tim keuangan terbuka, kami masuk dan mengunci pintu. Kamu salin file komputer. Aku cari dokumen di lemari arsip, bisikku. Rian mengangguk, segera duduk di depan komputer kepala tim keuangan, mencolokkan USB, dan mulai bekerja. Aku langsung ke lemari arsip, mencari catatan keuangan 5 tahun yang lalu. Aku cepat menemukan sebuah folder berlabel pinjaman pemegang saham. Di dalamnya, ada beberapa catatan pinjaman dari Bima dan Pak Haris, yang tertua bahkan berasal dari 6 tahun yang lalu. Salah satu dokumen membuatku terperangah. 5 tahun yang lalu, Bima meminjam 20 miliar dari bank atas nama perusahaan, tetapi hanya 12 miliar yang masuk ke rekening perusahaan. Sisa 8 miliar tidak jelas kemana. Kirana, sini. Rian tiba-tiba memanggil. Aku berlari ke komputernya. Di layar, terbuka sebuah file Excel berjudul Rincian Pengeluaran Khusus. Daftar itu berisi beberapa catatan, semua penerimanya adalah Harun, dan keterangannya adalah biaya jasa konsultasi. Tetapi jumlahnya sama persis dengan catatan pinjaman yang kulihat sebelumnya. Ini pencucian uang, aku sadar. Bima menggunakan uang perusahaan untuk membayar utang rentenir dan menyamarkannya sebagai biaya konsultasi. Hanya dengan ini saja dia bisa masuk penjara, kata Rian sambil menyalin file dengan cepat. Saat itu, terdengar suara langkah kaki dari luar. Aku dan Rian membeku. Langkah kaki itu berhenti sejenak di depan pintu tim keuangan, lalu menjauh, kami menghela napas lega. Cepat, kita harus pergi, desaku tegang. Rian mencabut USB. Kami cepat-cepat menghapus jejak, mengunci kembali pintu tim keuangan, dan keluar dari perusahaan seolah-olah kami adalah karyawan biasa. Baru di dalam lift ketegangan kami mereda. Sekarang apa? Tanya Rian.
Bawa ini ke Pak Suryo? Aku menggeleng. Belum. Aku harus cari tahu dulu siapa Bang Harun ini, dan di mana tempat biasa yang dimaksud Bima. Kembali ke rumah, aku mempelajari lagi informasi yang kukumpulkan hari ini. Melalui verifikasi silang, aku memastikan bahwa Harun adalah Bang Harun yang dimaksud Bima, dan dia adalah direktur sebuah perusahaan bernama PT Jaya Perkasa Investama. Menurut akta perusahaan ini didirikan 6 tahun yang lalu dengan bidang usaha konsultasi investasi dan manajemen aset, tetapi sebenarnya adalah kedok untuk praktik rentenir. Fakta yang lebih mengkhawatirkan adalah hubungan Bima dan Harun ini tidak pernah putus. Selama 5 tahun terakhir, perusahaan secara rutin membayar biaya jasa konsultasi senilai puluhan hingga ratusan juta rupiah ke PT Jaya Perkasa Investama setiap beberapa bulan. Ini jelas bukti bahwa perusahaan telah lama berada di bawah kendali organisasi rentenir. Saat aku sibuk dengan penemuan ini, suara pintu depan terbuka menyadarkanku. Aku cepat-cepat menutup jendela komputer dan memasang wajah tenang. Bima masuk dengan kruknya. Wajahnya lebih muram dari saat dia berangkat pagi tadi. "Kenapa baru pulang?" tanyaku, berpura-pura khawatir. Bima melempar tas kerjanya ke sofa. "Haris, bajingan itu diam-diam menandatangani kontrak eksklusif dengan klien di belakangku." Aku tersenyum sinis dalam hati. Jelas Pak Haris ingin mengambil alih kendali perusahaan sepenuhnya. "Jangan marah-marah, tidak baik untuk kesehatanmu. Sudah makan?" tanyaku sambil menyodorkan segelas air. Bima menggeleng, lalu tiba-tiba menatapku tajam. "Kamu tadi kemana?" "Belanja," jawabku tanpa mengubah ekspresi. "Beli baju baru, mau lihat?" Bima menatapku dengan curiga, seolah mencoba menilai kebenaran kata-kataku. Aku tetap memasang wajah polos, tapi jantungku berdebar kencang. Apa dia curiga? "Kirana," Bima tiba-tiba berkata dengan nada memohon. "Situasi perusahaan sedang sangat rumit. Aku butuh bantuanmu." "Bantuan apa?" "Besok. Tolong ke bank dan tarik semua uang di rekening bersama kita." Tatapan Bima goyah. "Haris mungkin akan membekukan aset perusahaan. Kita harus amankan uang kita dulu." Aku hampir tertawa terbahak-bahak. Bajingan ini masih mencoba menipuku. Di rekening bersama itu sudah hampir tidak ada sisa uang. Apa tujuan sebenarnya? "Baik," jawabku dengan mudah. "Mau ditarik berapa?" "Semua," kata Bima cepat. "Sekitar 200 juta kalau tidak salah." Aku pura-pura berpikir, lalu berkata, "Oke. Mau ditransfer ke rekening mana?" Bima memberiku secari kertas. "Ini rekening temanku. Untuk sementara kita simpan di sini dulu." Aku menerima kertas itu. Tertera informasi rekening pribadi yang asing. Pemiliknya Jaka. Ini jelas kebohongan lain. Aku mengangguk. "Baik. Besok pagi aku urus." Bima tampak lega. Ekspresinya menjadi lebih santai. "Aku mau mandi dulu," katanya sambil bangkit. Begitu dia masuk ke kamar mandi, aku mengirim pesan ke Pak Suryo, menanyakan tentang rekening Jaka ini. Pengacara itu segera membalas, "Informasi spesifik tidak bisa didapat, tapi sebaiknya jangan ditransfer." Ada kemungkinan Pak Bima mencoba menggelapkan aset, seperti yang sudah kuduga. Bima masih menganggapku sebagai wanita bodoh yang akan menuruti semua perkataannya. Dia salah. Malamnya, dari kamar tidur, aku mendengar Bima menelepon dengan suara pelan dari ruang kerja. "Kasih waktu 3 hari lagi. Uangnya sudah siap." "Iya, di tempat biasa." Setelah dia selesai menelepon, aku diam-diam bangkit dan mengintip dari celah pintu. Bima sedang memasukkan beberapa pakaian dan dokumen ke dalam ransel, dia bersiap untuk kabur. Aku kembali ke tempat tidur, otakku berputar cepat. Bima jelas-jelas sedang dikejar oleh rentenir dan berencana kabur membawa uang. Pertanyaannya, dari mana dia mendapatkan uang itu? Keesokan paginya, Bima buru-buru pergi dengan alasan bertemu teman. Aku segera bertindak. Pertama, aku pergi ke bank. Tapi bukannya mentransfer uang seperti yang diminta Bima. Aku mencetak riwayat transaksi terbaru dari rekening bersama kami. Hasilnya mengejutkan. 3 hari yang lalu, ada dana masuk sebesar 500 juta dari rekening perusahaan.
Di kolom keterangan tertulis, bonus kinerja proyek, aku tahu, aku tersenyum dingin. Bima menggunakan sisa wewenangnya untuk menggelapkan 500 juta dana perusahaan, dan sekarang dia mencoba menggunakan aku untuk mencuci uang itu. Aku segera menelepon Pak Suryo untuk menjelaskan situasinya, lalu pergi ke kantornya untuk menandatangani surat permohonan sita aset. Berdasarkan bukti-bukti yang kukumpulkan, Pak Suryo yakin aku bisa mendapatkan sebagian besar aset dalam gugatan cerai, tetapi Pak Suryo membetulkan kacamatanya. Jika Pak Bima benar-benar terlibat dengan rentenir, situasinya bisa menjadi rumit, para kreditur bisa saja menuntut hak atas harta bersama. Apakah uang hantaran dari orang tua saya bisa kembali? Tanyaku, hal yang paling membuatku penasaran. Sulit, Pak Suryo menggeleng. Sudah terlalu lama, dan saat itu statusnya adalah pemberian sukarela, kecuali kita bisa membuktikan adanya penipuan dari pihak Pak Bima, akan sangat sulit. Keluar dari kantor pengacara, aku memutuskan untuk menemui Bang Harun yang misterius itu. Melalui jaringan Rian, aku mendapatkan alamat kantor PT Jaya Perkasa Investama. Sebuah ruko tua di pusat kota. Di dalam lift, tertempel berbagai iklan pinjaman dana tunai. Di koridor, tercium bau asap rokok yang menyengat bercampur dengan parfum murah. Pintu kaca kantor PT Jaya Perkasa Investama dilapisi stiker buram, sehingga bagian dalamnya tidak terlihat. Aku menarik napas dalam-dalam dan mengetuk. Seorang pria bertubuh besar dengan wajah sangar membuka pintu dan menatapku dengan curiga. Cari siapa? Saya mau bertemu dengan Pak Harun, Bang Harun. Ada urusan soal Bima. Pria itu mengerutkan kening, lalu berteriak ke dalam. Bang, ada cewek nyariin, katanya urusan si Bima. Dari dalam terdengar suara serak. Suruh masuk. Kantornya tidak luas, dan penuh dengan asap rokok. Seorang pria botak berusia sekitar 40-an duduk di kursi direktur. Dia mengenakan kalung emas besar dan sedang membersihkan gigi dengan tusuk gigi. Dialah Bang Harun. Lu siapanya Bima? Tanya Harun sambil menyipitkan mata. Istrinya, aku menatap matanya langsung. Saya datang untuk memastikan, berapa sebenarnya utang Bima pada Anda? Harun sejenak tertegun, lalu tertawa terbahak-bahak. Menarik. Jadi si Bima nyuruh lu buat bayar utangnya? Bukan, kataku tenang. Saya datang untuk memberitahu Anda, Bima berencana untuk kabur. Senyum Harun membeku. Apa? Kemarin dia menggelapkan 500 juta dari perusahaan, dan berjanji akan bertemu Anda di tempat biasa hari ini, kan? Aku sengaja hanya memberikan sebagian informasi. Tapi dia sudah memesan tiket pesawat ke Singapura pukul 8 malam ini. Ini semua hanya dugaanku, tapi melihat wajah Harun yang seketika menjadi sangar, aku tahu dugaanku benar. Bajingan. Harun memukul meja. Berani-beraninya dia main-main sama gue, saya bisa bantu Anda menemukannya, kataku, tidak mau kehilangan kesempatan. Sebagai gantinya, Anda harus beritahu saya berapa persisnya utang Bima, dan bagaimana cerita sebenarnya tentang 9 miliar 5 tahun yang lalu itu. Harun menatapku tajam selama beberapa detik, lalu tersenyum. Bima punya bini yang hebat juga ternyata. Dia membuka laci dan mengeluarkan setumpuk dokumen, yang 9 miliar itu sudah lunas. Tapi belakangan dia pinjam lagi 3 miliar. Bunganya sudah berbunga, sekarang totalnya 6 miliar. Aku melihat dokumen itu, sebuah surat utang baru bertanggal 2 tahun yang lalu. Kenapa dia pinjam lagi? Judi, Harun mengangkat bahu. Kalah banyak di kasino, lalu datang ke gue. Papan nama neon sebuah restoran seafood di kawasan Ancol tampak begitu menyilaukan di tengah senja. 10 tahun yang lalu, di tempat inilah Bima melamarku. Di meja yang sama, dia berlutut, memberikan mawar, dan berkata bahwa akulah satu-satunya dalam hidupnya. Kalau diingat kembali, setiap katanya adalah kebohongan yang dirancang dengan sempurna. Sebuah pesan masuk dari Rian. Bima sudah sampai di ruangan lantai 2. Aku menarik napas dalam-dalam dan mendorong pintu restoran. Harun dan 2 anak buahnya sudah menunggu di pintu masuk. Dia ada di ruang samudera biru, kata Harun dengan suara rendah. Baru saja selesai pesan makanan. Aku mengangguk dan melihat jam. Pukul 18:15. Sesuai rencana.
Harun menempatkan 2 anak buahnya di depan tangga, lalu mengikutiku naik ke lantai 2. Di ujung koridor, pintu ruang samudera biru tertutup, tapi dari dalam terdengar samar suara Bima, dia sedang menelepon. Semua sudah siap. Besok pagi pesawatnya. Uang aman. Aku memberi isyarat pada Harun untuk menunggu, lalu diam-diam menyalakan fungsi rekam di ponselku. Dan aku menendang pintu hingga terbuka. Bima, yang sedang menelepon, terlonyak kaget melihatku. Wajahnya pucat pasi. Di atas meja di hadapannya, ada sebuah tas kerja hitam. Tas itu setengah terbuka, memperlihatkan tumpukan uang tunai. Kirana, bagaimana kamu bisa? Dia buru-buru mematikan telepon dan mencoba menutup tas, tapi sudah terlambat. Terkejut, aku tersenyum dingin dan masuk ke ruangan. Harun mengikuti tepat di belakangku. Oh ya, sekadar informasi, aku tidak jadi ke bank hari ini. Pandangan Bima beralih dariku ke Harun, dia langsung mengerti situasinya. Bang Harun, ini apa-apaan? Bukankah kita sudah sepakat? Sepakat? Harun meludah ke lantai. Bajingan ini berani-beraninya mau bawa kabur duit gue. Tidak, Bang. Bima buru-buru membela diri. Uang ini memang untuk abang. Aku menikmati pemandangan kepanikannya. Oh ya? Terus, kenapa pesan tiket ke Singapura? Mata Bima membelalak. Kamu mengintaiku? Dibandingkan dengan apa yang sudah kamu lakukan padaku, ini bukan apa-apa. Aku menarik kursi dan duduk, mengeluarkan ponsel. Sebelum kita bicara soal uang, ada beberapa hal yang ingin kutanyakan. Harun berdiri di belakangku, menghalangi pintu seperti tembok. Bima melihat ke kiri dan ke kanan, sadar tidak bisa kabur, lalu duduk kembali. Pertanyaan pertama, aku menatap matanya tajam. 5 tahun yang lalu, kamu menggunakan uang hantaran dari orang tuaku untuk membayar utangmu, kan? Keringat dingin mulai membasahi dahi Bima. Aku tidak mengerti maksudmu. Aku menekan tombol putar di ponsel. Suara Bima yang kesakitan terekam dengan jelas. Bang Harun. Kasih waktu beberapa hari lagi. Wajah Bima pucat pasi. Aku melanjutkan. Menurut riwayat transaksi bank, sehari setelah menerima uang hantaran, kamu langsung mentransfer 9,2 miliar ke Harun, dan sisa uangnya kamu pakai untuk beli mobil baru. Perlu kubacakan lagi? Kirana. Dengarkan aku dulu. Bima mencoba meraih tanganku, tapi aku menghindar. Pertanyaan kedua, suaraku sedikit bergetar karena marah. Kenapa kamu menggadaikan rumah kita untuk pinjam uang lagi? Bima menatap Harun dengan kaget. Harun tertawa sinis. Iya, gue yang bilang. Dasar otak udang. Sudah mau kabur, utang gak mau bayar. Aku tidak mau kabur. Bima mencoba berdiri, tapi rasa sakit di kakinya membuatnya terduduk kembali. Aku hanya mau menenangkan diri sebentar. Karena gugatan Kantika? Atau karena audit perusahaan? Tanyaku sinis. Atau karena kamu kalah judi lagi? Bima membeku seolah tersambar petir. Bagaimana kamu tahu? Bang Harun yang memberitahuku. Aku mengangguk ke arah Harun. Sepertinya utangmu padanya bukan hanya 9 miliar itu, ya? Harun mendengus. Bunganya sudah jadi 6 miliar. Hari ini tidak bayar, besok jadi 10 miliar. Bima menatapku dengan ngeri. Kirana, jangan begini padaku. Kita kan keluarga. Keluarga? Aku akhirnya kehilangan kendali dan membanting cangkir teh di depanku ke lantai. Setelah kamu menilap uang hasil keringat orang tuaku, mengkhianati pernikahan kita, menggadaikan rumah kita, dan sekarang kamu bilang keluarga? Dari ruangan sebelah terdengar suara gaduh, seorang pelayan berlari mendekat. Anak buah Harun menahan mereka, dan menutup kembali pintu dengan rapat. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengembalikan ketenangan. Bima, sekarang jawab semua pertanyaanku. Kalau tidak, aku menatap Harun. Bang Harun akan mengambil 6 miliar itu, dan kamu tidak akan dapat sepeser pun. Harun, pada saat yang tepat, menepuk bahu Bima. Tubuh Bima tersentak. Apa yang mau kamu tahu? Bima benar-benar kehilangan nyali. Semuanya. Aku menyalakan kembali rekaman di ponsel. Selama 2 jam berikutnya, di bawah tekanan ganda dariku dan Harun,
Bima mengakui kebenaran yang jauh lebih busuk dari yang kubayangkan. 5 tahun yang lalu, perusahaan Bima memang diambang kebangkrutan. Dia meminjam uang dari Harun untuk menutupi lubang, tapi justru semakin terjerumus. Saat itu, di sebuah acara bisnis, dia bertemu denganku, seorang manajer keuangan di perusahaan multinasional yang naif dan berasal dari keluarga berada. Awalnya aku benar-benar tertarik padamu, Bima menunduk, tidak berani menatapku. Tapi setelah tahu latar belakang keluargamu, aku hanya melihatnya sebagai sebuah kesempatan. Aku tertawa sinis. Bima mengakui semua taktik pendekatannya yang telah dirancang dengan cermat dan lamarannya yang romantis. Uang hantaran 10 miliar dari orang tuaku memang menyelamatkannya, tapi dia segera terjerumus ke dalam judi, meminjam uang lagi dari Harun, dan bahkan menggadaikan rumah. Lalu, bagaimana dengan biaya konsultasi perusahaan? Tanyaku terus. Bima dengan enggan mengakui bahwa dia memanipulasi pembukuan untuk menyalurkan sebagian keuntungan perusahaan ke Harun sebagai biaya konsultasi untuk membayar utang, sambil mengambil sebagian untuk dirinya sendiri. Apa Pak Haris tahu? Dia juga dapat bagian. Aku mencatat poin ini di benakku, Pak Haris juga tidak bersih. Pertanyaan terakhir, aku menatap mata Bima lurus. Selain Cantika, siapa lagi? Bima melompat seolah tertusuk jarum. Tidak ada. Sumpah, hanya dia. Aku menatap Harun. Dia tersenyum jahat. Perlu gue cari tahu? Anak buah gue jago soal jinian. Bima langsung runtuh. Aku mengaku. Ada 2 lagi. Tapi mereka hanya cinta 1 malam. Kirana, padamu aku tulus. Tulus. Aku hampir tertawa terbahak-bahak. Kata itu bahkan tidak ada dalam kamus pria ini. Cukup. Aku mematikan rekaman. Bang Harun, sekarang kita buat kesepakatan. Harun mengangkat alis. Coba saja. Ambil 500 juta ini, aku menunjuk tas di atas meja. Sebagai gantinya, batalkan gadai rumah ini. Harun mengelus dagunya, berpikir. Dari 6 miliar jadi 500 juta, gue rugi banyak, dong. Pertama, kataku tenang. Bima sudah menipu Anda, jadi anggap saja ini uang ganti rugi. Kedua, saya akan berikan bukti manipulasi pembukuan Bima dan Pak Haris. Anda bisa menuntut ganti rugi dari perusahaan. Mata Harun berbinar. Menarik. Lalu, apa untungnya buat lu? Rumah, jawabku singkat. Aku butuh tempat tinggal setelah cerai. Harun tertawa terbahak-bahak. Sepakat. Bima panik. Tunggu. Lalu aku bagaimana? Kamu? Aku tersenyum dingin. Masuk penjara atau kabur, terserah. Harun mengeluarkan surat pembatalan gadai yang sudah disiapkannya. Di bawah ancaman ganda, Bima terpaksa menandatanganinya. Harun mengambil dokumen dan tas uang dengan puas. Sebelum pergi, dia berkata padaku, Nona, lu lebih kejam dari preman manapun. Kalau ada kesempatan, kita bisa kerja sama. Setelah Harun dan anak buahnya pergi, hanya tinggal aku dan Bima di ruangan itu. Dia terkulai di kursi seperti kain pel. Wajahnya bukan lagi ketakutan, melainkan penuh kebencian. Sekarang kamu puas? Geramnya. Puas melihatku hancur? Aku mengambil ponselku dan menatapnya dengan tenang. Dibandingkan dengan apa yang sudah kamu lakukan padaku, ini bukan apa-apa. Bah! Bima tiba-tiba bangkit dan melempar botol anggur ke arahku. Aku sudah menduganya dan menghindar. Pada saat yang sama, aku menekan tombol panggilan darurat di ponsel. Pintu terbuka dengan kasar, 2 petugas keamanan masuk. Mereka adalah orang-orang yang sudah disiapkan Rian. Sementara mereka menahan Bima yang mengamuk, aku mengambil USB berisi bukti dan keluar dari ruangan tanpa menoleh ke belakang. Di luar restoran, Rian sudah menunggu di mobil. Begitu aku masuk, dia langsung tancap gas. Bagaimana? Tanyanya cemas. Aku menggoyangkan USB. Semuanya ada di sini. Rian bersiul. Hebat. Sekarang kemana? Kantor polisi, kataku sambil memasang sabuk pengaman. Saatnya mengakhiri semua ini. Keesokan paginya, aku menyalin semua bukti menjadi 3. 1 untuk polisi, 1 untuk Pak Suryo, dan 1 lagi kukirim secara anonim ke media.
Bukti-bukti itu meliputi penggelapan dana perusahaan oleh Bima, manipulasi pembukuan, pelecehan seksual, utang judi, dan bahkan rekaman pengakuannya tentang pembagian keuntungan dengan Pak Haris. Pukul 3 sore, saat aku sedang menandatangani surat kesepakatan cerai di kantor Pak Suryo, sebuah video masuk dari Rian. Video Bima ditangkap polisi di depan gedung kantornya. Dalam video itu, dia dengan rambut acak-acakan dan wajah kelabu digiring oleh 2 polisi ke dalam mobil patroli. Kerumunan wartawan mengelilinginya, lampu kilat kamera menyala tanpa henti. Cepat sekali prosesnya, ya, Bu, kata Pak Suryo terkejut. Aku tersenyum. Buktinya kuat dan sudah diliput media. Polisi pasti tidak mau menunda-nunda. Setelah menandatangani kesepakatan, Pak Suryo berkata, sesuai kesepakatan, Ibu mendapatkan kepemilikan penuh atas apartemen yang sekarang ditempati dan 70% dari tabungan bersama. Mengingat kesalahan fatal dari pihak Pak Bima, ini hasil yang sangat baik. Bagaimana dengan saham perusahaan? Pengadilan kemungkinan besar akan membekukan saham Pak Bima untuk mengganti kerugian perusahaan. Pak Suryo membetulkan kacamatanya. Sebagai pelapor, Ibu mungkin akan mendapatkan sebagian kompensasi. Keluar dari kantor pengacara, Rian mengajakku merayakan. Kami pergi ke sebuah restoran mewah di pusat kota dan memesan anggur termahal. Untuk kemenangan kita. Rian mengangkat gelas. Untuk persahabatan kita, aku menyentuh gelasnya dan menenggaknya. Setelah beberapa gelas, Rian tiba-tiba berkata dengan sedikit malu, Kirana, sekarang semua sudah selesai. Rencanamu ke depan apa? Aku menatap pemandangan malam kota dari jendela, berpikir sejenak. Mungkin istirahat dulu. Lalu, aku mau coba buka perusahaan konsultan sendiri. Kalau, soal asmara, Rian bertanya hati-hati. Aku menoleh padanya. Telinganya memerah. Di bawah cahaya hangat restoran, tatapan matanya yang dalam membuat jantungku berdebar. Belum terpikirkan, kataku pelan. Kalau kamu, Rian menarik napas dalam-dalam, seolah mengambil keputusan besar. Kirana, sebenarnya selama 2 tahun ini aku. Tiba-tiba ponselnya berdering. Rian menatap ponselnya dengan kesal, lalu ekspresinya menjadi serius. Teman dari stasiun TV. Kasus Bima sudah masuk berita malam. Aku menyalakan TV di restoran dan mengganti salurannya. Benar saja, adegan penangkapan Bima sedang ditayangkan. Penyiar berita melaporkan dengan suara jelas, Direktur Utama PT Cemerlang Jaya, Bima Aditya, ditahan polisi atas berbagai tuduhan, termasuk penggelapan dana, pelecehan seksual, dan perjudian. Pelapor, yang juga merupakan istri tersangka, Kirana Sari, diketahui memberikan sejumlah bukti kunci. Layar beralih ke fotoku. Mungkin diambil dari situs web perusahaan. Aku tanpa sadar mengerutkan kening. Identitasku sudah terungkap. Tenang. Rian memegang tanganku. Justru ini lebih baik. Opini publik pasti akan berpihak padamu. Berita itu merinci semua kejahatan Bima. Bagaimana dia dengan sengaja merayu anak orang kaya, menggunakan uang hantaran untuk membayar utang, dan melecehkan beberapa karyawati di perusahaan. Ponselku mulai bergetar hebat. Pesan dari teman-teman dan mantan rekan kerja membanjir. Ada yang menghibur, ada yang mendukung, bahkan ada yang ingin wawancara. Kamu jadi selebriti, Rian tertawa. Aku mematikan ponsel dan menggeleng. Aku tidak butuh ketenaran seperti ini. Setidaknya kebenaran terungkap. Setibanya di rumah, suasana terasa sangat sepi. Barang-barang Bima masih berserakan, mengingatkanku betapa kosongnya pernikahan 5 tahun ini. Aku membuat secangkir teh dan duduk di depan jendela, merenungkan proses balas dendam selama 2 bulan terakhir. Sejak saat aku mengetahui perselingkuhan Bima, setiap langkah terasa seperti berjalan di atas tali. Jika saat itu aku langsung melabraknya secara emosional, aku tidak akan mendapatkan hasil seperti ini. Kesabaran dan strategi adalah kunci kemenangan. Ponselku berdering lagi. Rian. Sudah sampai? Baru selesai mandi, jawabku pelan. Aku baru dapat info, suara Rian terdengar sedikit tegang. Permohonan penangguhan penahanan Bima ditolak. Dia mungkin akan ditahan cukup lama. Kamu sendirian di rumah, tidak takut? Mau ku temani? Hatiku terasa hangat,
selama 2 bulan terakhir, Rian selalu ada di sampingku, dari awal menyusun rencana hingga saat-saat paling genting. Tanpanya, aku tidak akan bisa melakukan balas dendam sesempurna ini. Iya. Kesini saja, suaraku terdengar. Aku tunggu di ruang kerja. Ada penemuan baru yang mau kubagi. Penemuan baru? Rian terdengar bingung. Iya, soal barang di dalam brankas Bima. Aku menutup telepon dan berjalan ke ruang kerja. Di dalam brankas Bima, memang ada sesuatu, sebuah ponsel tua. Di dalamnya, hanya ada satu nomor yang tersimpan. Aku sudah mencoba meneleponnya. Pihak seberang mengaku sebagai manajer kasino di Makau dan mengatakan bahwa Bima memiliki utang judi yang sangat besar di sana. Ini belum berakhir. Kasus Bima akan menyeret lebih banyak orang. Dan aku siap untuk pertempuran berikutnya. Satu-satunya yang berbeda adalah, kali ini aku tidak lagi sendirian. 1 tahun kemudian, sinar matahari menerobos masuk melalui jendela kaca, memenuhi ruang kantor. Aku menandatangani dokumen terakhir dan mengangkat kepala melihat jam, pukul 4 sore. Pemandangan cakrawala kota di luar jendela tampak berkilauan di bawah matahari senja. Ibu Kirana, acara penandatanganan buku yang baru sudah dijadwalkan hari Sabtu depan. Apakah tidak apa-apa? Tanya asistenku dengan sopan. Aku mengangguk. Tidak masalah. Tolong hubungi wartawan Rian Wijaya untuk wawancara eksklusif. Sudah saya hubungi, Bu, asistenku ragu sejenak. Wartawan Rian bertanya apakah beliau bisa melihat naskahnya terlebih dahulu. Aku tidak bisa menahan senyum. Bilang padanya, jangan mimpi. Setelah pintu kantor tertutup, aku berjalan ke jendela dan menatap kota di bawah sana. Dalam 1 tahun, aku telah bertransformasi dari seorang istri yang dikhianati menjadi CEO Merdeka Consulting dan penulis buku laris yang mengungkap kejahatan korporasi. Media menjulukiku istri paling tangguh, sementara dunia bisnis menjulukiku wanita paling berbahaya, karena spesialisasiku adalah menyelidiki skandal para petinggi perusahaan. Ponsel di atas meja menyala. Pesan dari Rian. Sebelum wawancara eksklusif, bagaimana kalau kita makan malam berdua? Ada berita eksklusif yang hanya akan kuberitahu padamu. Berita apa? Soal Bima. Dia menulis surat pengakuan dari penjara. Katanya ingin bertemu denganmu. Jari-jariku berhenti sejenak di atas layar. Lalu aku mengetik. Tidak tertarik. Tapi aku mau makan malam. Di tempat biasa, jam 7. Jangan telat. Rian langsung membalas. Aku meletakkan ponsel dan mengambil sebuah buku di atas meja. Jebakan sempurna, cara menghadapi suami selingkuh. Penerbit bersikeras dengan judul yang provokatif ini. Meskipun aku tidak suka, isinya memang tulisanku. Seluruh proses bagaimana Bima merancang jebakan pernikahan dan bagaimana aku membalasnya. Di halaman pertama buku itu, tertulis dengan huruf kecil, untuk RW inisial Rian Wijaya. Rahasia yang hanya dia yang tahu. Di luar, langit mulai memerah, lampu-lampu kota mulai menyala satu persatu. Aku membereskan barang-barangku, bersiap menuju tempat janji. Babak balas dendam telah usai. Dan cerita yang baru saja akan dimulai.